3721. Wajah lelaki tua itu sangat jelek. Kali ini, dia kalah banyak. Alih-alih membunuh Luming, jiwanya terluka. Jiwa terluka, tapi itu sangat merepotkan. Mengaum. Makhluk bertanduk gelap, mengaum, dan bertarung melawan lelaki tua di alam dewa. Binatang jahat. Orang tua di Shen Huangjing marah, dan pedangnya bersinar di malam hari, berkelahi dengannya. Pada saat ini, belalang berpihak pada manusia, akhirnya tiba. Bagaimana dengan sampahnya? Lokas Fang tidak melihat sosok Luming, meraung, lalu memalingkan matanya, melihat tulang putih dan manik-manik tulang. Apakah itu manik tulang? Sungguh energi kehidupan yang kaya, itu milikku. Alun-alun belalang menunjukkan warna serakah, membawa manusia untuk bergegas ke tulang putih itu. Jangan datang ke sini, tetap di belakang. Orang tua dari kerajaan belalang surga berseru, tapi sudah terlambat. Suara mendesing. Di tanah, lembing bayangan ditembakkan ke arah suku Tian Lokas. Puff, 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 puff. Dalam sekejap, lebih dari selusin ahli dari suku Tian Lokas ditembus, dan jiwa mereka dimusnahkan dan jatuh di tempat. Taring belalang, jika bukan karena perlindungan yang putus asa, akan mati. Kembali, kembali. Alun-alun belalang menakut-nakuti raungan, retret gila. Begitu pula anggota suku Tian Rasoper lainnya, yang mundur dengan liar. Pada saat yang sama, lelaki tua di Shen Huangjing pecah dan menyerang dengan gila-gilaan, yang menahan serangan makhluk unicorn. Ini membuat belalang Fang dan yang lainnya melarikan diri, dan mereka tidak berani mendekati mereka. Orang tua dari Shen Huangjing bertarung sengit dengan makhluk bertanduk satu selama puluhan gerakan. Tanpa diduga, lelaki tua Shen Huangjing itu jatuh tertiup angin. Jiwanya terluka dan wajahnya pucat. Dia tidak sengaja terkena lembing bayangan, dan lubang darah muncul di tubuhnya. Orang tua Shen Huangjing meraung, keluar dari pengepungan, tidak mau mundur. Makhluk bertanduk satu itu, dengan mata dingin, memindai belalang Fang dan yang lainnya, tetapi tidak mengejar mereka. Bagaimana dengan sampahnya? Tanya belalang. Maksudnya Luming. Aku terjerat oleh makhluk bayangan. Binatang kecil itu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Jangan disentuh olehku lagi, aku akan membunuhnya. Orang tua di Tanah Suci minum dengan dingin, dan matanya dingin. Beruntung untuknya. Fang belalang tidak puas dengan itu. Kemudian dia memalingkan matanya dan berkata, manik-manik tulang itu, kamu tidak boleh menyerah. Aku sudah mengirimkan berita. Begitu ahli lainnya tiba, kita akan memburu makhluk bayangan bersama. Kali ini, ada lebih dari satu kaisar yang datang ke sini. Mereka datang ke hutan dan menunggu. Luming, sebaliknya, telah menemukan tempat rahasia, dan latihannya telah dipulihkan. Di depannya, dia terluka oleh makhluk bayangan, dan kemudian oleh lelaki tua di alam dewa. Cedera semacam ini, bagi orang lain, telah meninggal setidaknya 10 kali, tetapi dia berjuang keras. Seluruh tubuhnya muskuloskeletal, dengan kecepatan gerak peristaltik yang luar biasa, dalam pemulihan. Tubuh yang terbelah telah bersama sejak lama. Tidak lama kemudian itu benar-benar diperbaiki dan tidak ada bekas luka yang terlihat. Potensi setiap sel distimulasi, Luming dipenuhi dengan energi yang melonjak. Energi ini diserap oleh kekuatan tabu, yang diperkuat setelah tabu. Setiap sel semakin kuat dan kuat. Sel-sel ini bersatu untuk membuat tubuh Luming lebih kuat. Ledakan. Setelah mencapai titik kritis, napas Luming tiba-tiba melonjak ke ketinggian lain. Sebuah terobosan. Prestasi Luming, dan kemudian membuat terobosan, mencapai ranah Raja Dewa 5. Hanya beberapa hari kemudian, kultivasi Luming telah berubah dari 3 tingkat menjadi 5 tingkat. Kecepatan ini luar biasa. Tentu saja, ini juga merupakan akibat dari cedera Luming beberapa kali. Namun, konsumsi energinya juga luar biasa, tinggal belasan persen lagi. Luming merasakan energi di tubuhnya dan menghela nafas. Di masa lalu, itu setara dengan 50%, yang diperoleh dengan memurnikan 2 obat ilahi tingkat kekaisaran, yang menghabiskan lebih dari 30% sekaligus. Obat ilahi tingkat kaisar, bahkan tokoh tingkat kaisar sangat berguna, obatnya sangat kuat, tetapi Luming mengonsumsi lebih dari 1 obat, dan Luming baru saja berhasil menembus kultivasi ulang. Dapat dilihat berapa banyak energi yang dibutuhkan Luming untuk berlatih. Ini lebih kuat dari energi yang dikonsumsi dengan berlatih 11 jenis kekuatan ilahi sebelumnya. Namun, panennya juga besar, sebuah terobosan, kekuatan tempur Luming akan meledak. Setelah beberapa saat, napas Luming menjadi stabil. Dengan kekuatan tempurku saat ini, tidak cukup untuk berurusan dengan kaisar, bahkan yang paling lemah sekalipun. Sangat enggan, Luming merenung.
Orang tua di Shen Huangjing diperkirakan telah melakukan hal yang sama seperti Kaisar, tetapi kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Jika Luming tidak ulet dalam vitalitas, akan sulit untuk menyingkirkannya. Bahkan jika dia menerobos sekarang, dia bukanlah lawannya. Aku tidak tahu apa efek dari gelang itu. Cobalah. Jika itu bisa meningkatkan kekuatan tempur, itu juga bagus. Luming memikirkan gelang yang dia dapatkan sebelumnya, dan hatinya tergerak, dan tangan itu muncul di tangannya. Ini sangat berat. Luming memegangnya di tangannya seolah-olah dia sedang memegang 12 gunung. Lihat apakah itu bisa disempurnakan. Jantung Luming bergerak, kekuatan tabu, perlahan masuk ke dalam gelang, dengan perlawanan yang kuat. Inilah wasiat spiritual yang ditinggalkan oleh mantan pemilik gelang ini. Tetapi kehendak spiritual ini, ketika menjadi tabu, seperti menghancurkan yang layu dan membusuk. Ini penggunaan tabu yang bagus. Luming tersenyum. Gelang yang telah diawetkan sekian lama ini penuh dengan spiritualitas dan sungguh luar biasa. Mantan master harus menjadi eksistensi yang kuat dan tak tertandingi. Kehendak spiritual yang ditinggalkan oleh keberadaan ini sama sekali tidak lemah. Sulit untuk menghapusnya dengan divine power biasa. Kalaupun bisa, itu akan memakan waktu lama. Tapi sekarang, sebentar saja, semangat dan kemauan di gelang itu akan terhapus. Kemudian, Luming meninggalkan bekas di dalamnya dengan kekuatan tabu, lalu menjatuhkan setetes darah ke gelang itu. Dengan cara ini, gelang itu sepenuhnya dikendalikan oleh Luming. Cobalah. Luming mendesak kekuatan tabu untuk masuk ke dalam gelang. Bersenandung. Gelang itu bergetar sedikit, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, dan kemudian salah satu manik-manik batu terbang keluar dan tumbuh dengan cepat. Kemudian, kekuatan yang mengerikan keluar dari manik-manik batu. Ledakan. Di bawah, kayu kuno pecah, banyak batu juga pecah, tanah telah tenggelam. Sesaat kemudian, sebuah lubang dengan radius 100 li dan kedalaman 100 meter muncul di tanah. Gravitasi yang sangat kuat. Luming menemukan bahwa gaya pada manik-manik batu adalah gravitasi. Gravitasi yang sangat kuat, tanah langsung turun. Lanjutkan. Luming terus mendesak kekuatan tabu, dan kemudian manik-manik batu lainnya terbang keluar. Ledakan. Tanah terus meledak dan tenggelam, dan gravitasi 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Subscribe Penatua. Luming sangat gembira. Dia menemukan bahwa ketika dua manik-manik batu disatukan, gravitasi tiba-tiba meningkat, yang 10 kali lebih kuat daripada satu manik batu. Dengan cara ini, kekuatannya sangat mengerikan. Luming memperkirakan bahwa bahkan menjadi kaisar, dia tidak tahan, dan dia akan mati di bawah tekanan. Bahkan jika itu adalah keberadaan kaisar, aku khawatir itu akan sangat terpengaruh. Dua manik-manik batu sangat kuat. Bagaimana dengan 3, 4, 5, dan 12? Mata Luming semakin cerah dan cerah. Dia berencana untuk mencobanya. Dia terus mendesak kekuatan tabu untuk menyerbu manik batu, tapi kali ini, Shizu tidak menanggapi sama sekali. Nak, kultivasimu terlalu lemah untuk memotivasi lebih banyak manik-manik batu. Batasmu adalah 2. Jika kamu ingin memotivasi lebih banyak, kamu perlu meningkatkan kekuatanmu. Bond Demon mengingatkan. Luming menghela nafas. Benar saja, tidak ada yang tak terkalahkan oleh satu harta, karena harta juga membutuhkan kultivasi. Semuanya tergantung pada kekuatan sendiri. Namun, dapat mendesak dua manik-manik batu, Luming sangat puas, bersama-sama, juga dapat membiarkan kekuatannya melambung tinggi. Ayo pergi dan lihat dulu. Bagaimana kabar orang-orang dari suku Tianlokas? Pikir Luming. Luming sangat ingin tahu tentang pertempuran antara orang-orang belalang Tian dan makhluk bayangan. Siapa yang menang atau kalah? Mungkin kedua belah pihak akan terluka. Luming tidak keberatan menyerang satu. Luming menyatukan napasnya dan menuju ke arah tulang putih. Diam-diam, Luming datang ke tulang putih tidak jauh, mencari tempat tersembunyi untuk bersembunyi, lalu melihat ke kejauhan. Kenapa? Tampaknya orang-orang dari klan Tianlokas telah dikalahkan. Luming melihatnya dan menghela nafas pelan. Di depanku, tulang putih itu masih tergeletak di sana. Manik-manik tulang masih ada, dan tidak dibawa pergi. Di sekelilingnya banyak terdapat mayat belalang yang masing-masing panjangnya beberapa meter. Jelas bahwa orang-orang dari suku Tianlokas jatuh di sini. Jelas, orang-orang dari suku belalang dikalahkan. Sayang sekali aku tidak menemukan adegan kedua belah pihak terluka, tapi manik-manik tulang ini tidak boleh dilewatkan. Mata Luming berkedip, dia masih ingin memperhatikan manik-manik tulang itu. Kekuatan tabunya mampu menahan makhluk bayangan itu. Sekarang dia menambahkan kekuatan manik-manik batu. Jika dia punya rencana yang bagus, dia mungkin tidak bisa mendapatkan manik-manik tulang itu ke tangannya.
Luming memikirkannya dan ingin menemukan cara untuk mendapatkan manik-manik tulang itu. Tiba-tiba, dia bergerak di dalam hatinya dan melihat ke kejauhan. Dia merasa ada banyak master yang mendekat. Apakah orang-orang dari suku belalang datang lagi? Luming bergerak di dalam hatinya, dan kemudian menyatukan napasnya dengan ekstrim, seperti batu, bersembunyi di sana, melihatnya dari jauh. Benar saja, segera setelah itu, sekelompok orang muncul. Mereka adalah orang-orang dari suku Tianlokas. Yang pertama adalah belalang. Di atas, jangan dekat-dekat dengan dewa lain. Belalang memerintahkan. Saat suara belalang turun, dua sosok, seperti kilat, bergegas menuju tulang. Sua-sua. Dengan lambaian tangan yang besar, kekuatan sihir mereka mengembun menjadi satu tangan dan mencakar manik-manik tulang itu. Kedua orang ini, yang satu adalah lelaki tua di alam dewa sebelumnya, dan yang lainnya adalah kaisar yang berperang melawan gurita. Kedua kaisar bergandengan tangan, dan momentumnya luar biasa. Mengaum. Dengan raungan marah, bayangan di bawah tulang putih menggeliat, membentuk lembing bayangan, dan membunuh dua dewa belalang surgawi. Serangkaian raungan, serangan kedua kaisar, diblokir. Kemudian, makhluk bayangan itu bergerak cepat, meliputi area seluas 100 mil, dan kedua belah pihak melancarkan perang. Makhluk bayangan itu sulit menandingi keberadaan dua alam dewa. Segera setelah itu, area yang ditutupi oleh bayangan itu rusak, dan bayangan itu menggeliat ke bentuk aslinya, dan makhluk berkepala tunggal muncul. Mengaum. Makhluk itu meraung, dan roh jahatnya terbang ke langit. Tanduk tunggalnya mengeluarkan serangkaian bilah yang sangat tajam, membunuh kedua dewa, dan membunuh kedua dewa itu sendiri. Membunuh. Kedua kaisar juga melancarkan perang. Kedua dewa itu bergandengan tangan, dan makhluk bayangan itu dikalahkan dan dikalahkan. Namun, serangan roh dari makhluk bayangan itu sangat mengerikan. Kedua dewa belalang surgawi tidak berani memiliki kecerobohan sedikitpun. Mereka mengambil pendekatan yang mantap dan perlahan menindas makhluk bayangan. Hanya ketika mereka mencapai tingkat tertentu mereka dapat melakukan serangan fatal. Dalam sekejap, kedua belah pihak bertarung selama puluhan putaran. Makhluk bayangan, benar-benar melawan arah angin, mundur. Sekarang, tulang putih itu berada di luar jangkauan penjagaannya. Mengaum. Tiba-tiba, makhluk bayangan itu meraung dan membunuh lelaki tua di tanah suci itu, terlepas dari pertahanannya sendiri. Mencari kematian. Orang tua Shen Huangjing tidak terkejut tapi senang. Dia menerobos dengan seluruh kekuatannya dan memotong pedang yang paling kuat. Boom! Pisau ini langsung memotong makhluk bayangan. Kekuatan teror pecah dalam sekejap. Tubuh makhluk bayangan itu langsung terbelah menjadi dua bagian lalu meledak. Namun, sebelum menunggu lelaki tua Shen Huangjing itu bahagia, satu tanduk di atas makhluk bayangan itu ditembakkan dan menusuk dada lelaki tua itu. Pukulan ini, cepat, sangat cepat. Begitu lelaki tua itu tidak bisa bereaksi, dia langsung terkena satu sudut dan menusuk tubuhnya. Orang tua Shen Huangjing meraung dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Tubuhnya telah tertusuk dan darahnya menetes. Terutama jiwanya, dia terluka parah dan wajahnya pucat. Binatang terkutuk. Orang tua Shen Huangjing meraung. Tanpa diduga, makhluk bayangan itu akan menerima pukulan ganda dan memberinya pukulan berat. Tapi saat berikutnya, wajahnya semakin jelek. Makhluk bayangan itu dihancurkan oleh pisaunya, tetapi pada saat itu, ia memadat lagi dan muncul kembali. Pisau itu tidak membunuh makhluk bayangan. Namun, terlihat bahwa makhluk bayangan itu tidak sehat, dan nafas mereka jauh lebih lemah, yang juga menunjukkan bahwa pisau itu tidak berbahaya. Mengaum. Makhluk bayangan mengaum, seperti hantu, menuju lelaki tua di alam dewa. Cedera orang tua Shen Huangjing lebih serius daripada itu, akan mengambil kesempatan untuk membunuh Shen Huangjing tua itu. Tapi itu jelas tidak mungkin. Ada kaisar lain dari suku Tianlokas. Mencari kematian. Minuman kaisar dewa lainnya, menghalangi serangan makhluk bayangan. Binatang, kamu ingin mati. Orang tua Shen Huangjing meraung dan berjuang keras untuk membunuh makhluk bayangan itu. Meskipun lelaki tua di Shen Huangjing terluka, makhluk bayangan juga terluka dan kekuatannya melemah. Oleh karena itu, mereka masih dalam posisi inferior dan benar-benar tertindas. Setelah lebih dari selusin gerakan, makhluk bayangan itu dipukul, dan tubuhnya meledak lagi. Tubuh terus-menerus terdistorsi. Kamu dapat dengan jelas melihat bahwa tubuhnya jauh lebih redup. Dia lemah. Silakan dan bunuh dia sepenuhnya. Belalang meraung. Segera setelah itu, makhluk bayangan itu dipukul lagi, dan tubuhnya menjadi lebih redup. Meskipun kedua dewa dan kaisar dari suku Tianlokas diserang dengan ganas oleh makhluk bayangan, jiwa mereka juga diserang. Orang tua dalam keadaan Tuhan lebih pucat. Subscribe Penatua. Di antara dua dewa dan kaisar suku Tianlokas, wajah lelaki tua itu bahkan lebih pucat. Dia telah dipukul keras oleh makhluk bayangan sebelumnya, dan tidak hanya jiwanya tetapi juga tubuhnya. Kaisar lainnya jauh lebih baik.
Dia hanya dalam proses bertarung dengan makhluk bayangan, jiwanya terpengaruh dan wajahnya sedikit pucat. Namun, kehidupan bayangan semakin sengsara, nafas semakin lemah. Tidak ada keabadian sejati di dunia. Bahkan jika itu adalah tubuh yang tabu, ketika semua sel telah musnah, mereka akan mati. Tubuh makhluk bayangan itu luar biasa, tetapi setiap pukulan membuatnya semakin lemah. Jika diteruskan, ia akan mati. Ayo kita lakukan bersama. Ayo singkirkan hewan ini. Teriak belalang. Makhluk bayangan sangat lemah, dan kaisar telah mampu menyebabkan kerusakan pada mereka. Dia meminta semua kaisar semu untuk bertarung bersama untuk menyelesaikan satu sama lain, agar tidak memiliki mimpi yang panjang. Jika kekuatan lain, terutama orang Bingweteng, ingin menelan manik-manik tulang itu, akan sulit. Membunuh. Membunuh. Semua jenis hantu, seperti bayangan langit, dihancurkan oleh badai. Kedua dewa itu juga melakukan serangan terkuat. Kita harus benar-benar membunuh makhluk bayangan dalam serangan ini. Mengaum. Makhluk bayangan itu meraung, dan tubuhnya tiba-tiba pecah dan berubah menjadi ratusan lembing bayangan, yang ditembakkan ke segala arah dan bertabrakan dengan serangan suku Tiang Rasoper. Namun, itu jauh lebih lemah, dan kekuatan serangannya juga sangat biasa. Ketika bertabrakan dengan serangan anggota kuat dari klan Tian Lokas, lembing bayangan terus-menerus aus. Secara khusus, serangan kedua kaisar telah memusnahkan sejumlah besar lembing bayangan. Waktu lembing tidak bisa dihapus lagi. Akhirnya terpecahkan. Semua orang merasa lega. Tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Tulang putih itu tiba-tiba bergerak. Tepatnya, itu adalah ledakan, dan semua tulang, seperti pisau tajam, menusuk para ahli dari klan Tian Lokas dengan kecepatan yang mencengangkan, dengan raungan yang mengerikan. Beberapa dari kaisar dekat, berteriak berulang kali, tubuhnya tertusuk, langsung jatuh di tempat. Dan lebih jauh lagi, mereka telah diserang dengan kekuatan yang mematikan. Dan kedua kaisar, adalah fokus perawatan, beberapa tulang terkuat, dan tulang putih, semuanya terbang kedua kaisar. Orang-orang dari klan Tiang Rasoper, yang baru saja memusnahkan makhluk bayangan, menghela nafas lega. Mereka tidak pernah mengira bahwa tulang putih, yang sama sekali tidak abnormal, akan melancarkan pukulan fatal. Jadi sudah terlambat bagi mereka untuk menghindar. Engah. Lelaki tua di alam dewa itu ditusuk ke tubuhnya dengan dua tulang tajam, dan dibawa sejauh puluhan ribu meter. Dia menghancurkan puluhan pohon raksasa, memuntahkan darah, dan menderita kerusakan parah. Untungnya, vitalitas Shen Huangjing sangat ulet, yang menyelamatkan hidupnya. Dan kaisar lainnya tertusuk oleh satu tanduk. Kekuatan satu tanduk adalah yang terkuat, langsung memaku kaisar ke tanah. Brengsek. Kaisar meraung dan pecah dengan seluruh kekuatannya. Akhirnya, dia mengeluarkan satu peran dan menyelamatkan hidupnya. Tapi dia juga terluka parah dan napasnya layu. Adapun kaisar, selama mereka dipukul, tidak ada dari mereka yang bisa menyelamatkan hidup mereka dan jatuh. Dalam sekejap, lebih dari 50 calon kaisar jatuh di tempat. Ini, sialan. Di kejauhan, belalang itu tertegun, lalu meraung, wajahnya berkerut. Tiba-tiba, begitu banyak master jatuh. Ini benar-benar kerugian besar. Untungnya, baru saja menjadi kaisar. Dia cukup jauh dari Tiang Rasoper lain sehingga dia tidak diserang. Untungnya, setelah gelombang serangan, tulang-tulang itu jatuh ke tanah, tanpa gerakan atau spiritualitas apapun. Dan manik-manik tulang itu, juga berserakan di tanah. Hewan sialan, mereka akan melawan ketika mereka mati. Orang yang ditusuk oleh satu tanduk, tegur kaisar. Jelas, alasan mengapa tulang putih melancarkan serangan guntur barusan adalah karena makhluk hidup bayangan yang melakukannya. Ia tahu bahwa sulit untuk melarikan diri hari ini. Akhirnya, itu terputus dan meluncurkan serangan balik kematian. Itu tidak tahu bagaimana memanipulasi tulang putih dan melakukan pukulan fatal, yang menyebabkan pukulan berat bagi suku Tian Lokas. Tetapi ketika dia melihat manik-manik itu, matanya berbinar. Meskipun banyak ahli telah hilang, Kaisar Zun tidak ada artinya bagi keluarga besar seperti Belalang Tian. Kaisar Tuhan adalah tuannya ketika dia menangkap banyak dari mereka. Tidak masalah jika kita kehilangan beberapa kaisar semu. Kita bisa mengolahnya segera. Manik-manik tulang ini milikku. Belalang bergegas mendekat dan mengambil manik-manik tulang. Dengan manik-manik tulang ini, kultivasinya akan segera menembus. Merupakan ide kecil untuk mencapai 7 tingkat Senjun, bahkan 8 dan 9 tingkat Senjun. Pada saat itu, statusnya pasti akan meningkat pesat di kalangan generasi muda Tiang Rasi. Belalang lainnya tidak bergerak. Status sisi belalang jauh lebih tinggi daripada mereka. Peluang ini secara alami dimiliki oleh pihak belalang. Di kejauhan, Luming melihat pemandangan ini di matanya. Kedua kaisar itu terluka parah, terutama lelaki tua di daerah Shen Huangjing. Pikir Luming, dan matanya menjadi semakin cerah. Akhirnya, Luming memutuskan untuk melakukannya. Kesempatan yang sangat langka, kapan tidak memulai lagi.
Luming menyatukan nafas hingga ekstrim dan diam-diam menyentuh lelaki tua di alam dewa. Orang tua di Shen Huangjing dipukul oleh dua kerangka dan terbang jauh. Saat ini, dia baru saja mengeluarkan dua kerangka dan menelan beberapa pil ajaib. Dia menggenggam dan menyembuhkan lukanya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa seseorang sedang mendekat. Segera, Luming hanya berjarak 10.000 meter dari lelaki tua itu. 10.000 meter, bagi mereka, tidak ada bedanya dengan 1 sentimeter. Sua. Luming tidak ragu-ragu, tetapi bergegas ke lelaki tua di negara bagian Shen Huang dalam sekejap mata. Pada saat bergegas keluar, Luming telah memicu 5 kali kekuatan tempur dari formula kata pertempuran. Ledakan, ledakan. Luming meledak dengan seluruh kekuatannya. Tinjunya tiba-tiba meledak, dan ratusan tinju meledak dalam sekejap. Kekuatan tinju berguling dan ruang meledak secara langsung. Ah! Orang tua Shen Huangjing merasakannya pada saat tangan Luming. Dia meraung, dan kekuatannya pecah dan dia ingin melawan. Kaisar benar-benar sangat kuat, sensitif, dan luar biasa cepat. Namun, lelaki tua dalam keadaan Tuhan telah terluka parah berkali-kali. Kekuatannya tidak setinggi biasanya. Luming, yang baru saja menembus 5 level Senjun, jauh lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan lelaki tua Shen Huangjing. Pada saat ini, di bawah serangan mendadak, semua tangan tidak dapat diblokir oleh Shen Huangjing tua. Subscribe Penatua. Menyentuh, menyentuh. Serangan dua orang, tabrakan. Pada saat tabrakan, kekuatan dewa lelaki tua itu dihancurkan oleh Luming. Pisau telapak tangan lelaki tua itu bertabrakan dengan kepalan tangan Luming. Klik. Telapak tangan lelaki tua di daerah Shen Huangjing itu langsung terbuka. Kemudian, lengan dan tubuhnya. Dia berteriak. Ketika serangan kekerasan Luming benar-benar menghancurkannya, tubuh lelaki tua di Shen Huangjing itu benar-benar meledak, dan jiwanya tidak lepas. Baik tubuh maupun roh dihancurkan. Seorang kaisar terbunuh dalam sekejap. Tentu saja, jika pihak lain sedang dalam masa kejayaannya, Luming tidak akan bisa melakukannya. Namun, pihak lain terlalu banyak terluka, jadi Luming mengambil kesempatan itu dan membunuhnya dalam satu gerakan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Bahkan anggota suku Tiang Rasoper lainnya belum menanggapi. Ketika lelaki tua dari klan Tiang Rasoper dibunuh, orang-orang dari klan Tiang Rasoper bereaksi dan melihat ke samping. Dan kemudian, mata melebar. Kamu, itu kamu. Ketika Belalang Fang melihat bahwa itu adalah Luming, dia berteriak histeris. Untuk membunuhmu hari ini. Luming membuka mulutnya dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil cincin lelaki tua di Shen Huangjing dan berjalan menuju belalang. Kamu ingin membunuhku, tembak bocah ini. Sisi belalang meraung. Di sisinya, ada juga seorang kaisar dewa yang tidak takut pada Luming. Menurutnya, alasan mengapa lelaki tua Shen Huangjing itu terbunuh adalah karena dia terlalu banyak terluka dan hanya memiliki sedikit kekuatan. Kemudian dia diserang oleh Luming dan dibunuh. Kekuatan Luming, dia sangat jelas, sebelum dikejar oleh lelaki tua Shen Huangjing, melarikan diri dalam kebingungan. Di sampingnya, ada juga seorang kaisar dewa. Meskipun dia juga terluka, dia tidak terlalu berat. Lebih dari cukup untuk berurusan dengan Luming. Ledakan. Kaisar dewa itu menekan lukanya, nafas yang kuat, meledak, menuju tekanan Luming di masa lalu. Pada saat yang sama, dengan kakinya dalam kehampaan dan tubuhnya seperti pedang, dia bergegas menuju Luming, telapak tangannya seperti pisau, dan memotong Luming. Cahaya terang dari pisau itu terpotong dengan keras, dan memotong kepala Luming. Kekosongan terbagi dua secara langsung. Ayo. Luming memiliki rasa perang yang kuat di matanya. Tulangnya seperti kacang goreng, otot-ototnya gelisah dan dia meledak. Untuk bertemu keras, maju terus. Aku mencari kematian. Mata belalang itu ganas. Luming, yang berani menghadapi kaisar, sedang mencari kematian. Ledakan. Pada saat berikutnya, serangan kedua orang itu bertabrakan satu sama lain, dan terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Momentum sengit melanda seluruh negeri, dan tanah terus meledak. Kemudian, kedua tubuh itu dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, ia mundur puluhan ribu meter. Bagian yang sama. Bagaimana mungkin? Taring belalang, dan suku Tian Lokas lainnya, bermata lebar. Luming mampu bersaing dengan seorang kaisar ilahi, dan dia seimbang. Meskipun kaisar baru saja terluka dan kekuatan tempurnya melemah sebagian besar, itu juga kaisar. Dia diblokir oleh Raja Dewa dalam konfrontasi tatap muka. Bocah ini, menerobos, sial, bagaimana dia bisa menembus begitu cepat dan memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Lokas Fang meraung di dalam hatinya, dan mereka yang iri dan iri akan menjadi gila. Kaisar Dewa itu, juga sangat terkejut, dalam hati untuk membalikkan laut. Tapi rasa perang Luming lebih kuat. Kaisar layak menjadi kaisar Tuhan.
Aku mengerahkan semua kekuatanku ke tanganku, menambahkan 5 kali kekuatan bertarung dari kata pertempuran Jue. Aku hampir tidak bisa melawannya, dan pihak lain juga terluka. Lu Ming mengubah sebuah ide. Dia tahu betul bahwa jika pihak lain sedang dalam masa kejayaannya, dia tidak akan menjadi lawan. Tapi sekarang, membunuh. Lu Ming minum dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dengan kilatan tubuh, dia melintasi jarak puluhan ribu meter dan membunuh lawan. Hanya Raja Dewa, mati untukku. Pihak lain minum, pisau menutupi langit. Ledakan, ledakan. Kedua belah pihak meluncurkan perang sengit. Dalam sekejap, mereka bertarung lebih dari selusin gerakan dan tidak menang atau kalah. Bajingan ini. Di kejauhan, Fang belalang cemburu, ketakutan, dan bergerak perlahan ke belakang. Jelas, aku berniat untuk pergi segera setelah ada sesuatu yang salah. Adegan ini juga dilihat oleh Lu Ming. Ingin pergi. Sinar cahaya dingin melintas di mata Lu Ming. Kemudian, saat dia bertarung dengan pihak lain, dia perlahan memutar tubuhnya. Ketika dia bersandar ke sisi belalang, dia bergerak ke sisi lain. Dengan kekuatan jurus ini, tubuhnya tiba-tiba mundur, dan arah mundur adalah arah suku belalang. Salah satu alasan mengapa dia tidak menggunakan manik-manik batu adalah karena dia sengaja menurunkan kewaspadaan Kaisar. Kedua, setelah membunuh Kaisar Dewa, suku Tiang Rasoper lainnya pasti melarikan diri dengan panik. Saat itu, mereka terpencar, dan sulit baginya untuk mengejar mereka satu persatu. Tujuannya adalah untuk menjaga semua belalang ini. Oleh karena itu, Lu Ming membalikkan tubuhnya dan dengan bantuan kekuatan pihak lain, dia membunuh suku belalang Tian. Tidak baik. Wajah Kaisar sangat berubah. Wajah Lokas Fang juga sangat berubah. Hentikan dia. Belalang meraung dan mundur. Wajah para Tiang Rasoper lainnya berubah dengan liar. Mereka berjuang apakah mereka ingin menghentikan Lu Ming atau mundur. Jika mereka memblokir Lu Ming, mereka akan naik untuk mencari kematian. Tetapi jika mereka mundur terlepas dari hidup dan mati kelompok belalang, mereka juga akan dihukum berat setelah mereka kembali, bahkan lebih mengerikan daripada kematian mereka dalam pertempuran. Dengan ragu-ragu, Lu Ming telah membunuhnya. Wah, wah. Di antara gelombang Lu Ming, serangkaian serangan meledak. Dengan kekuatan bertarung Lu Ming saat ini, terlalu mudah untuk membunuh Kaisar ini. Begitu Lu Ming bergegas lewat, puluhan pembeli Tiang Ras terbunuh. Kemudian, tinju ganda Lu Ming ditembakkan secara berurutan, dan dalam sekejap, ratusan tinju diledakkan ke segala arah. Tiang Rasopers itu rentan terhadap satu pukulan, dan salah satu dari mereka terbunuh di setiap pukulan. Awalnya, ada lebih dari 100 orang yang tersisa di suku Tian Lokas. Dalam sekejap, hanya beberapa orang yang tersisa. Tidak, tolong. Fang belalang hampir takut untuk buang air kecil dan meraung ngeri. Dia tidak terbunuh, Lu Ming sengaja meninggalkannya. Dia meraung dan lari. Lu Ming mengejarnya dengan acuh tak acuh. Hentikan. Kaisar meraung mengejarnya dan memotong pedang yang mengejutkan. Namun, Lu Ming tidak takut dan bergerak melawannya. Dengan kekuatannya, dia lebih cepat. Dalam sekejap, dia menyusul beberapa orang di alun-alun belalang. Dengan tangan besar, sisa suku belalang itu langsung ditangkap dan dibunuh. Belalang ketakutan dengan bau urin. Sungguh sia-sia, membawamu ke jalan. Lu Ming minum dingin. Dia ingin meninggalkan yang terakhir untuk dibunuh, dan biarkan dia tahu apa itu keputusasaan ketika dia membunuh Kaisar. Namun, melihat penampilan pihak lain, Lu Ming kehilangan minat. Dia meraih tangannya, dan belalang mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Tubuhnya meledak dan tubuh serta jiwanya hancur. Subscribe Penatua. Dengan cara ini, hanya Kaisar Dewa yang tersisa. Kaisar Dewa, sebaliknya, tidak mengejar Lu Ming. Dia memandang Lu Ming dengan dingin dan berkata, "Nak, kamu telah membunuh begitu banyak orang dari klan Tian Lokas. Kamu sedang menunggu pembalasan tak berujung dari klan Tian Lokas. Balas dendam, singkirkan saja dirimu. Siapa tahu aku membunuhmu." Lu Ming bertanya sambil tersenyum. "Hahaha, kamu masih ingin membunuhku. Aku terluka, tapi kamu ingin membunuhku. Apa menurutmu itu mungkin? Terus berjuang, kamu yang akan mati." Dewa Belalang Surgawi berkata dengan dingin, sangat percaya diri. Meskipun dia terluka dan kekuatan bertarungnya tidak mencapai puncaknya, dia tidak percaya Lu Ming bisa membunuhnya. Terus berjuang, dia harus menang. Benarkah? Mari kita perang dunia. Lu Ming berteriak dan membunuh pihak lain. Membunuh. Dewa Belalang Surgawi mengaum dan membunuh Lu Ming. Ledakan, ledakan. Keduanya bertabrakan lagi, dan perang sengit pecah. Kali ini, Lu Ming menjadi gila, sama sekali mengabaikan pertahanannya sendiri dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Menyentuh. Lu Ming dipukul, luka pisau muncul di tubuhnya, dan tubuhnya hampir terbelah. Namun, saat Lu Ming dipukul, dia juga memukul Kaisar suku Tian Lokas.
Lu Mingyi memukul bahu pihak lain, dan semua jenis seni rahasia di tinjunya meledak pada saat bersamaan. Dia dengan paksa merobek tubuh pihak lain yang melindungi tubuh dan roh kaisar, dan menghancurkan bahu pihak lain menjadi potongan besar. Namun, cedera Lu Ming, dalam pemulihan yang cepat. Datang lagi. Lu Ming mengaum dan terus membunuh pihak lain. Segera setelah itu, Lu Ming dipukul lagi, tetapi pihak lain juga terkena pukulannya. Ini kerugian total bagi kedua belah pihak. Iblis ini, benar-benar monster. Dewa Kaisar dari klan Tianlokas meraung di dalam hatinya, dan untuk pertama kalinya, matanya menunjukkan ketakutan. Kemampuan pemulihan Lu Ming terlalu kuat, jadi bukan Lu Ming yang akan mati duluan, tapi dia. Dia sudah mulai mundur. Dengan cara ini, rasa perangnya melemah. Jika kamu bertemu di jalan sempit, yang berani akan menang. Dalam perang dengan kekuatan yang sama, jika kamu memiliki rasa perang yang lemah, kamu akan menjadi lemah. Sekarang, Lu Ming sangat menyadari perubahan pikiran pihak lain. Inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Kekuatan tabu mengalir ke manik-manik batu. Bersenandung. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming terbang dari langit dan terbang ke langit. Gravitasi yang mengerikan tiba-tiba menekan Kaisar suku Tianlokas. Gravitasi yang luar biasa, sehingga tubuh Dewa Kaisar dari klan Belalang Langit, dengan cepat jatuh, menghantam tanah dengan keras. Kemudian, dua manik-manik batu, seperti dua gunung, dihancurkan ke arah Kaisar suku Tianlokas. Dewa Belalang Surgawi meraung dan mencoba yang terbaik untuk membombardir manik-manik batu. Dua manik-manik batu dihembuskan olehnya, tetapi telapak tangannya juga retak dan darah mengalir. Saat Shizu menyerang, Lu Ming telah membunuh pihak lain. Begitu Shizu berhasil dipukul mundur, dia dihadapkan dengan serangan badai oleh Lu Ming. Dia baru saja diserang oleh serangkaian manik-manik batu, tetapi dia belum pulih. Apalagi dia ditekan oleh gravitasi yang kuat. Kekuatannya sangat terbatas dan dia sulit ditolak. Menyentuh. Tangan kiri Lu Ming, seperti pisau, mematahkan pertahanannya dan memotong salah satu lengannya. Tangan kanan Lu Ming adalah cengkuan, pukulan menembus dadanya pecah, berdarah. Kaisar Dewa dari suku Tianlokas awalnya dipukul di lubang besar. Saat ini, lubang itu meledak, dan dia terlempar ke tanah, membuat lubang besar di tanah. Dia memuntahkan darah, tubuhnya compang-camping, dan napasnya sangat tertekan. Ah, aku tidak mau mati di tangan keturunan Raja Dewa. Dia meraung, dan sisa kekuatan sihirnya terbakar, berubah menjadi bentuk aslinya, mengepakkan sayapnya, dan ingin melarikan diri. Namun, dua manik-manik batu ditekan, gravitasi yang mengerikan, biarkan dia berbaring langsung di tanah. Menyentuh. Lu Ming membunuh masa lalu, langkah berat, menginjak dada Kaisar Dewa dari suku Tianlokas. Dadanya langsung terbuka, hanya menyisakan satu kepala. Bajingan kecil. Kaisar Dewa dari suku Tianlokas masih berteriak. Lu Ming meninju tinjunya, dan kepalanya hancur berkeping-keping, dan jiwanya juga hancur. Pada titik ini, semua pembeli tiang ras dibunuh. Sosok Lu Ming melintas. Dia menyingkirkan semua cincin penyimpanan. Kemudian dia datang ke tulang putih sebelumnya. Semua manik-manik tulang berserakan di tanah. Lu Ming mengumpulkan manik-manik tulang ini satu persatu. Ada 18 manik-manik tulang, besar dan kecil, penuh dengan energi kehidupan yang kaya. Lu Ming cukup puas. Dengan keuntungan ini, dia layak mendapatkan perjalanan itu. Setelah pindah, Lu Ming pergi dari sini. Setelah serangkaian pertempuran di sini, aku khawatir itu akan mengganggu orang lain. Sebaiknya aku pergi lebih awal. Tidak lama setelah Lu Ming pergi, orang-orang dari dua kekuatan tiba. Ketika mereka melihat mayat belalang di seluruh tanah, mereka saling memandang, dan akhirnya menunjukkan ekspresi panik dan mundur dengan tergesa-gesa. Mereka mengira ada krisis yang mengerikan di sini. Kalau tidak, bagaimana seluruh pasukan tiang Grasshopper bisa dihancurkan? Lu Ming menemukan tempat tersembunyi, berlatih sebentar, dan menyesuaikan kondisinya ke puncak. Dia diam-diam merasakan potensi penyimpanan sel masih kurang, hanya sekitar 10%. Dan kultivasinya sedikit meningkat. Tingkat konsumsi energi terlalu cepat. Lu Ming menghela nafas, lalu mengeluarkan obat ajaib, menyerap. Lu Ming tidak ingin menggunakannya. Dia meninggalkannya di tubuhnya untuk berdagang dengan orang lain. Lu Ming menyerap obat kekaisaran. Dengan peningkatan kultivasinya, sel menyimpan potensi dan membutuhkan lebih banyak energi. Setelah memurnikan dan menyempurnakan 3 obat ajaib tingkat kaisar, Lu Mingce meningkatkan potensi penyimpanan sel menjadi 50%. Dulu, aku hanya butuh 2, tapi sekarang aku butuh 3. Benar saja, aku tidak punya banyak obat ajaib. Lu Ming berpikir. Hanya ada 9 bagian yang tersisa di tubuhnya. Untungnya, aku mendapat 18 manik-manik tulang. Total energi dari 18 bond bed benar-benar lebih tinggi dari 9 obat kekaisaran, tetapi masih dapat digunakan untuk jangka waktu tertentu. Ini 50%, cukup untuk saat ini. Bahkan jika dia dipukuli hingga beberapa sel, dia bisa pulih.
Setelah menyelesaikan latihan, Luming pergi dari sini dan mengamati arahnya. Luming pergi ke barat. Sebelum memasuki situs kerajaan Tianyu, aku belajar dari Jiang Lepang bahwa peluang terbesar kerajaan Tianyu pasti ada di ibu kota kerajaan Tianyu. Dan arah barat menuju kedalaman kerajaan Tianyu. Ibu kota kerajaan Tianyu seharusnya berada di arah itu. Luming dengan cepat maju, 1 jam kemudian, aku tidak tahu berapa mil ke depan. Tiba-tiba, ledakan. Raungan sengit datang dari depan, bersinar cemerlang di separuh langit. Di depan kami, ada orang-orang kuat yang bertarung dengan sengit. Luming menyatukan napasnya dan mendekat dengan cepat di sepanjang tanah. Subscribe Penatua. Ada perang besar di depan. Luming bergerak maju dengan tenang. Seperti yang diharapkan, segera setelah itu, dia melihat sekelompok orang bertarung dengan sengit. Di satu sisi, Jiang Lepang dan para ahli yang dibawanya. Di sisi lain, Luming tahu bahwa yang satu adalah Master Qianlizong dan yang lainnya adalah Master Kunyuanzong. Kedua kekuatan ini adalah salah satu dari 4 kekuatan besar yang bergabung dengan Jiang Lepang sebelumnya. Sekarang, kedua kekuatan ini bekerja sama untuk menghadapi Jiang Lepang. Tidak diragukan lagi bahwa ada pakar dari alam dewa yang datang dari setiap kekuatan. Namun, tidak seperti suku Tian Lokas, kekuatan ini hanya memiliki satu kaisar dewa. Jiang Lepang punya satu di sini, Qianlizong dan Kunyuanzong masing-masing punya satu. Kedua kekuatan itu mengepung Jiang Lepang dan mereka benar-benar kalah. Qianlizong, Kunyuanzong, kamu tercela. Sebelumnya, kami sepakat bahwa itu adalah sekutu. Jiang Lepang meraung. Saat ini, dia dalam keadaan berantakan, rambutnya acak-acakan, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia terlihat seperti orang gila. Jelas, kamu jahat dan ingin mengambil harta karun itu sendiri. Sekarang serahkan manik api angin. Ada seorang pria muda berjubah merah menyala di Qianli. Kentut, butiran angin dan api adalah apa yang kita dapatkan. Kamu cemburu saat melihat harta karun itu, dan kamu ingin mengambil bagian dan mengkhianati sekutumu. Jiang Lepang meraung. Jiang Lepang, apapun yang terjadi, harta itu akan dibagikan kepada mereka yang melihatnya. Jika ingin menelannya, tidak ada cara untuk menyerahkannya dan membaginya secara merata. Qianlizong, pemuda berjubah merah dengung dingin. Bagus, bagi rata, jika tidak, kamu Jiang Lebang, tidak bisa keluar dari reruntuhan USMO hari ini. Di klan Kunyuan, pemuda lain juga mencibir. Jangan berpikir, ini harta yang kudapat. Jiang Lepang meraung, rambut panjangnya beterbangan dan matanya yang marah membelalak. Di kejauhan, Luming mendengar kata-kata ini, mungkin mengerti. Jelas, Jiang Lepang dan orang-orangnya yang mendapatkan Feng Huozu, dan kemudian ditemukan oleh orang-orang Qianlizong dan Kunyuanzong. Mereka menjadi serakah dan melepaskan diri dari perjanjian dan ingin berbagi bagian dari keuntungan. Apakah kamu ingin melakukannya? Luming berpikir. Jiang Lepang adalah pria yang baik. Dia memberitahunya berita kerajaan Tianyu bahwa meskipun dia memiliki beberapa rencana untuk menggunakan kekuatan Luming, itu memang merupakan kesempatan bagi Luming. Luming memikirkan apakah akan membantu Jiang Lepang. Tentu saja, ini juga merupakan peningkatan besar kekuatan tempur Luming yang mengarah pada idenya. Jika sebelumnya, dia tidak akan berpikir seperti ini sebelum dia membuat terobosan terus-menerus dalam kultivasinya. Qianlizong dan Kunyuanzong menambahkan, tapi ada 2 dewa. Jika dia keluar, dia pasti sudah mati. Tapi sekarang, Luming memiliki kekuatan untuk menghadapi kaisar. Saat ini, Jiang Lepang dan rakyatnya telah dikalahkan. Kaisar di sisinya ditekan oleh 2 kaisar lainnya. Dia hanya memiliki kekuatan untuk melawan, bukan melawan. Hal yang sama berlaku untuk perang besar di bawah situasi kaisar dewa. Ini benar-benar sepihak dan situasinya genting. Sua. Luming membuat keputusan dan bergegas keluar seperti Fata Morgana. Begitu Luming bergegas keluar, orang-orang yang berperang menemukan Luming. Itu dia. Itu anak laki-laki. Begitu orang-orang Qianlizong dan Kunyuanzong menyapu Luming, mereka mengenali Luming. Mereka tahu bahwa Luming dibawa oleh Jiang Lepang, tetapi mereka tidak peduli sama sekali. Mengapa mereka harus peduli dengan seorang pemuda di kerajaan Tuhan? Jiang Lepang dan yang lainnya juga melihat Luming. Kakak Lu, pergi. Jiang Lepang banyak minum. Luming tersenyum. Saat ini, Jiang Lepang juga menyuruhnya pergi, menandakan bahwa dia bermaksud membantu masalah ini. Dia tidak melakukan kesalahan. Kakak Jiang, aku akan membantumu. Luming berkata sambil tersenyum. Kakak Lu, kamu. Pergi. Jiang Lepang berteriak. Meskipun kekuatan Luming sangat kuat, dia mudah berurusan dengan 4 kaisar semu dari klan Tian Lokas, tetapi ada 1 kaisar ilahi lebih dari mereka. Tidak peduli seberapa kuat Luming, dia hanya berada di ranah Raja Dewa. Selain itu, dia bukan Raja Dewa tingkat tinggi. Dia tidak mengira Luming bisa berurusan dengan kaisar. Orang yang dibawa oleh Jiang Lepang juga agak kecewa. Awalnya, aku pikir ada seorang master, tetapi aku tidak menyangka itu adalah Luming.
Itu tidak berhasil. Tidak ada salahnya. Lu Ming tersenyum. Dalam sekejap, dia tiba di medan perang. Singkirkan dia. Pria muda berjubah merah Qianlizong adalah keberadaan Jiu Chong, Raja Dewa Qianlizong. Menurutnya, berurusan dengan Lu Ming belaka dan mengirim Dewa Raja Jiu Chong sudah merupakan bakat besar. Jangan khawatir, Tuan Muda. Hanya satu langkah untuk membunuhnya. Dan orang yang membunuh raja itu seperti orang yang memimpin api. Nak, kamu ingin mati sendiri. Aku tidak bisa menyalahkanmu. Bunuh aku. Pria tua itu menyeringai, melambaikan tangannya, dan api menutupi langit, menuju Lu Ming. Suhu api sangat tinggi sehingga sangat kuat, belum lagi Lu Ming adalah Raja Dewa 5. Bahkan jika itu adalah Raja Dewa 7 dan 8, dia akan dibakar sampai mati. Namun, Lu Ming tanpa ekspresi. Dia tidak melihat suhu api sama sekali. Sua. Lu Ming mendesak semacam seni rahasia tombak panjang di telapak tangannya. Pistol panjang muncul di tangannya. Begitu dia menjabat tangannya, senjata panjang ditembakkan. Ruang tersebut ditembus dan tanda senjata hitam muncul. Tombak itu melesat ke dalam nyala api tanpa perlawanan apapun. Itu langsung mematahkan nyala api dan menusuk lelaki tua Shen Jun Jiu Chong. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dewa Raja 9 orang tua yang berat mata besar, luar biasa, beberapa tidak mengerti, gerakannya, betapa sederhananya itu rusak. Dia tidak menjawab, senjata panjang telah terbunuh, menembus alisnya. Dewa Raja 9 lelaki tua yang berat, mati. Adegan, tiba-tiba makan. Dalam perang, orang tidak bisa tidak menjadi kaku. Jelas, Lu Ming membunuh Dewa Raja Jiu Chong dengan satu gerakan, yang di luar dugaan semua orang. Hanya Jiang Lepang, lebih baik. Sialan, pergi, kaisar yang akan dibunuh. Pemuda Qianlizong banyak minum. Jika kamu ingin membunuhku, aku akan membunuhmu dulu. Mata Lu Ming bersinar dingin, langsung ke arah pemuda Qianlizong. Nak, cari kematian. Membunuh. Di Qianlizong, ada 2 negara semu kaisar yang minum dan bergegas ke Lu Ming untuk melancarkan serangan sengit. Kamu yang mati. Lu Ming minum dengan dingin. Telapak tangannya seperti pisau. Dia menghentikannya. Ada 2 pisau berturut-turut, yang mematahkan serangan. Uff. Darah memercik ke segala arah, 2 calon kaisar juga tewas. Kali ini, hati orang-orang terkejut. Kekuatan bertarung macam apa untuk membunuh Kaisar Sun? Sosok Lu Ming mendekati pemuda Qianlizong. Kali ini, wajah pemuda Qianlizong menjadi sangat jelek, menunjukkan warna kepanikan. Kekuatan bertarungnya tidak sebaik Kaisar. Jika dia didekati oleh Lu Ming, apakah hanya ada satu cara untuk mati? Tolong aku. Pemuda Qianlizong banyak minum. Nak, kamu berani. Dunia penuh teror, dan langit penuh kejutan. Itu adalah Kaisar Qianlizong. Subscribe Penatua. Kaisar Qianlizong banyak minum dan mengepalkan tangan ke Lu Ming. Satu pukulan, kekuatan tinju yang mengerikan, memadatkan tungku api, yang sebesar gunung, dan seluruh tubuhnya berwarna merah. Itu ditekan ke arah Lu Ming. Tungku ditekan, ruang meledak, dan nafas panas membuat orang ketakutan. Tidak ada yang berani mendekat. Ini adalah serangan Kaisar, teror yang tak tertandingi, selama Kaisar tersapu, hanya ada satu cara untuk mati. Kakak Lu, hati-hati. Jiang Lepang meraung. Bocah ini sudah mati. Jika kamu memiliki kekuatan, kamu berani menjadi sombong denganku dan mati. Pemuda Qianlizong meraung di dalam hatinya dan tampak ganas, percaya bahwa Lu Ming sudah mati. Bukan hanya dia, tetapi yang lain, berpikir begitu. Tapi adegan berikutnya tidak terduga. Lu Ming benar-benar meledak dengan kepalan tangan dan meniup tungku yang dihembuskan Kaisar. Lu Ming, tanpa diduga, harus menghadapi serangan Kaisar. Terlalu banyak, terlalu banyak. Dia sudah mati. Dia sudah mati. Tidak mungkin dia selamat. Jika kamu memiliki kekuatan, kamu akan percaya diri sampai akhir. Sebuah pikiran melintas di hati banyak orang. Mereka sepertinya telah melihat ujung patah tulang Lu Ming. Ledakan. Saat berikutnya, Lu Ming memukul tungku dengan kepalan tangan, dan langit bergetar hebat. Cahaya merah muncul dari langit, dan seluruh langit diwarnai merah. Bocah itu harus menjadi abu. Orang-orang berpikir. Namun, hasilnya tidak demikian. Orang-orang melihat, dalam cahaya api, sesosok kembali tiba-tiba. Sungguh menakjubkan bahwa jenazahnya tidak dibakar menjadi abu dan jenazahnya diawetkan. Kekuatan bocah ini benar-benar mengerikan. Di hadapan serangan Kaisar, dia masih bisa menjaga tubuhnya. Merupakan keajaiban bahwa dia tidak menghancurkan tubuh dan jiwanya. Hampir semua orang mengira Lu Ming sudah mati dan telah meninggalkan tubuhnya. Bagaimana mungkin Raja Dewa, yang hanya 5 kali lipat Raja Dewa, menahan serangan Kaisar dan tidak mati? Tidak ada kemungkinan bahwa sesuatu masih hidup. Mereka semua mengira Lu Ming sudah mati. Yang mengejutkan mereka, Lu Ming masih bisa menjaga tubuhnya tetap hidup.
Bagi yang lain, itu mutlak akibat dari kehancuran tubuh dan jiwa. Tapi saat berikutnya, mata semua orang membelalak, menunjukkan rasa ngeri dan tidak percaya yang kental. Sosok yang mundur memang Lu Ming. Tapi dia tidak mati. Setelah mundur puluhan ribu meter, dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Ledakan. Nafas tubuh Lu Ming masih sangat kuat dan penuh vitalitas. Dia hanya mengalami beberapa luka bakar, tetapi dia pulih dengan cepat. Selain itu, tidak ada tanda-tanda cedera serius. Ini, bagaimana mungkin? Ini adalah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak semua orang. Awalnya, mereka mengira Lu Ming bisa melawan kaisar dan menyimpan mayatnya. Merupakan keajaiban bahwa Lu Ming tidak menghancurkan tubuh dan jiwa. Tapi sekarang, Lu Ming baru saja merusak pemahaman mereka. Lu Ming tidak hanya baik-baik saja. Sepertinya dia tidak terluka parah. Dia baru saja menderita beberapa luka kulit. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kurasa itu pukulan acak dari kaisar. Itu tidak menggunakan banyak kekuatan. Pria muda di Qianlizong menggelengkan kepalanya menjadi mainan drum. Dia tidak percaya bahwa Lu Ming begitu kuat. Qianlizong, kaisar dewa, tampak bermartabat. Dia tahu betapa kuatnya gerakan itu. Langkah itu, meskipun bukan pukulan terkuatnya, tetapi juga tidak sepele, dapat membunuh sejumlah besar kaisar semu, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa tentang Lu Ming. Kekuatan bertarung Lu Ming mengejutkannya. Kekuatan tempur kaisar, tapi ayolah, biarkan aku melihat kekuatan tempur terkuatmu. Lu Ming menoleh dan menatap kaisar dewa. Dia berjuang untuk malam. Lu Ming, kepada seorang kaisar ilahi, mengeluarkan tantangan. Ini adalah kaisar dewa di masa jayanya. Lu Ming ingin melihat seberapa jauh jarak antara dia dan kaisar di masa jayanya. Jika sebelumnya, Lu Ming berani menantang kaisar dewa, semua orang akan mati karena tawa, tidak akan diejek pelit. Sekarang, bagaimanapun, tidak ada yang mengolok-olok. Bagaimanapun, Lu Minggang benar-benar menolak langkah kaisar. Kekuatan tempurnya telah menyentuh bidang itu dan memenuhi syarat untuk menantang. Saat ini, orang-orang yang baru saja berkelahi berhenti dan saling berhadapan, tetapi mata mereka beralih ke Lu Ming. Sudah jarang sejak zaman kuno seseorang dengan 5 tingkat kaisar ilahi menantang yang kuat. Mereka ingin melihat seberapa kuat Lu Ming. Jika kamu ingin menantangku, kamu harus bersiap untuk dibunuh olehku. Senang rasanya bisa membunuh monster yang mengerikan. Kaisar Qianlizong meletakkan tangannya di punggungnya, dan matanya tampak dipenuhi api. Dia dikelilingi oleh panci peleburan, dan terlihat jelas bahwa dia telah melakukan gerakan nyata. Begitu dia melangkah keluar, dia muncul tidak jauh dari Lu Ming. Selain itu, Shen Huang di sisi lain Jiang Lepang dan Shen Huang dari Kunyuanzong juga berhenti dan saling berhadapan dan memandang Lu Ming. Sebagai kaisar, mereka tahu perbedaan antara Raja Dewa dan Kaisar Dewa. Mereka juga sangat penasaran bagaimana Lu Ming bisa bersaing dengan Kaisar Dewa dan berani menantang keagungan Kaisar Dewa. Aku tidak tahu ketinggian bumi. Atau apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan? Ayo. Mata Lu Ming dipenuhi dengan rasa perang yang kuat. Sel-sel di seluruh tubuhnya sedikit bergetar. Di setiap sel, kekuatan meledak, dan kekuatan 60 triliun berkumpul bersama untuk membentuk kekuatan teror yang hebat. Kekuatan tempur 5 kali dari kode perang telah dipicu. Lu Ming mengangkat kekuatan bertarungnya ke atas. Dia tidak segera menampilkan untaian manik-manik batu itu, dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri, melawan dewa. Di hadapan lawan yang kuat, tekanan yang kuat juga bisa merangsang potensi dirinya. Ledakan. Lu Ming memimpin. Tubuhnya bergerak, udara meledak dan kehampaan bergetar. Dia dengan cepat mendekati Kaisar Qianlizong, dan tinjunya meledak terus-menerus. Kekuatan semua jenis seni rahasia di tangannya juga dibangkitkan. Namun, semua seni rahasia disembunyikan tetapi tidak terlihat jelas, tetapi kekuatannya tidak lemah sama sekali. Kuasai satu tangan, ketahuilah apakah ada. Tangan Lu Ming, dengan prestise, biarkan murid Qianlizong Shen Huang sedikit menyusut. Kekuatan seperti itu telah menyentuh ambang kaisar. Beberapa ras biasa, ketika mereka baru saja menerobos kaisar, tidak lebih dari itu. Menekan itu untukku. Kaisar Qianlizong minum dengan dingin dan menekan dengan tangannya yang besar. Kekuatannya mendidih. Panci peleburan besar keluar dan meledak ke arah Lu Ming. Tungku ini lebih megah, lebih kokoh, dan lebih bertenaga dari yang sebelumnya. Bang, bang, bang. Tinju Lu Ming terus membombardir tungku dan meledak menjadi raungan. Setiap raungan seperti planet yang meledak. Kekuatan yang mengerikan dan nyala api yang mengerikan meluncur ke segala arah. Gelombang panas dan panas dipancarkan berulang kali, sehingga orang-orang dari 3 kekuatan besar di sekitar harus mundur untuk menghindari gelombang panas yang bergulir. Subscribe Penatua. Dalam sekejap, Lu Ming mengeluarkan puluhan tinju dan membombardir tungku. Akhirnya, sentuh suara, tungku meledak, dan Lu Ming, tiba-tiba tubuhnya mundur. Namun, Lu Ming tidak terluka parah, hanya beberapa luka ringan, dalam pemulihan yang cepat.
Suara embusan udara keluar. Sebelumnya, Lu Ming mampu menahan serangan Kaisar. Dapat dikatakan bahwa Kaisar tidak menggunakan banyak kekuatan. Namun, Kaisar Qianlizong jelas menggunakan kekuatan yang kuat dalam serangan tadi. Bisa dilihat dari momentumnya yang sangat luar biasa. Namun, masih diblokir oleh Lu Ming. Lu Ming benar-benar memiliki kualifikasi untuk menantang Kaisar. Raja Dewa Lima Berat sebenarnya memiliki kekuatan tempur semacam ini, tidak pernah terdengar, hanya melawan langit. Datang lagi. Lu Ming meraung dan menginjak kehampaan, dan sekali lagi membunuh Kaisar Qianli. Jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Kaisar Qianlizong menjadi marah dan minum dengan dingin. Dia berubah menjadi sekelompok api dan bergegas ke Lu Ming. Dengan seluruh kekuatannya, dia ditutupi oleh panci peleburan merah. Saat dia melambaikan tangannya, tungku api terbentuk dan membunuh Lu Ming. Ini adalah keterampilan rahasia aslinya. Apakah itu faktor kekuatan ilahi yang asli atau memotong belenggu? Itu telah mencapai keadaan luar biasa dengan kekuatan yang menakutkan. Ia memiliki kekuatan untuk membakar alam semesta dan melompat untuk menghancurkan langit berbintang. Lu Ming mencoba yang terbaik untuk melawannya, dan raungannya konstan. Harus dikatakan bahwa Kaisar Dewa di masa jayanya sangat kuat dan sepenuhnya menekan Lu Ming. Meskipun Lu Ming bertarung dengan sekuat tenaga, dia tetap bukan lawan. Dia benar-benar inferior dan terus mundur. Ledakan. Seseorang secara tidak sengaja, dadanya terkena tungku, suara patah tulang keluar, dadanya mengeluarkan sepotong besar, dan ada nyala api yang mengerikan, terus menyala. Lu Ming batuk darah dan mundur. Potensi dalam selnya terus dirangsang untuk memperbaiki lukanya. Namun, Kaisar Qianlizong tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Dia membunuh Lu Ming dan melancarkan serangan badai. Lu Ming lian mundur, sepenuhnya melawan arah angin. Bocah ini akan dikalahkan. Untungnya, dia bukan lawan Kaisar, tidak terlalu memberontak. Banyak orang lega. Dewa Raja 5 dapat bertarung dengan Kaisar Dewa hingga langkah ini, sangat menentang langit, mereka belum pernah mendengarnya. Jika kamu benar-benar dapat melawan Kaisar, itu terlalu mengerikan. Melihat Lu Ming akan dikalahkan, mereka akhirnya merasa sedikit lebih baik. Kalau tidak, akan terlalu sampah bagi mereka untuk bersaing dengan Lu Ming. Tidak, Tetua Feng, bantu saudara Lu. Wajah Jiang lapang jelek, jadi dia dengan cepat membawa suara Kaisar untuk membantu Lu Ming. Namun, Kaisar Dewa diawasi oleh Kaisar Kunyuanzong. Saat dia pindah, Kaisar juga ikut pindah. Dengan langkah yang tepat, tak satu pun dari mereka bisa melakukan apa-apa. Anak laki-laki yang kehabisan kekuatannya untuk menantang Kaisar. Ayo kita tonton. Kaisar Kunyuanzong bersikap dingin. Brengsek, Jiang Lepang sangat marah, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Di sisinya, dia sudah dalam posisi lemah. Bahkan jika dia ingin menyelamatkan Lu Ming, dia tidak berdaya. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan Kaisar Qianlizong bertarung dalam lusinan jurus. Selama periode ini, Lu Ming dipukul 2 kali berturut-turut dan terluka parah. Tekanan yang kuat membuat darah Lu Ming mendidih. Setiap sel terus-menerus bergetar, dan potensi yang tak terbatas muncul. Hampir. Lu Ming berbisik. Namun, potensi Lu Ming hampir tertekan untuk saat ini. Bersenandung. Pada saat ini, Lu Ming mendesak untaian manik-manik batu, dan 2 di antaranya terbang keluar. Gravitasi yang kuat dan tak tertandingi mendorong mereka menuju Kaisar Qianlizong. Ditekan oleh gravitasi yang kuat, tubuh Kaisar sedikit kaku dan wajahnya berubah. Gravitasi dari kedua manik-manik batu itu berdampak besar padanya. Membunuh. Mengambil kesempatan ini, Lu Ming membunuhnya. Ledakan. Kedua pria itu terus bertarung beberapa gerakan. Kali ini, kedua sisi tubuh bola-balik. Kali ini, Kaisar Qianlizong ditindas oleh gravitasi. Dia perlu membagi sebagian dari kekuatan sucinya untuk melawan gravitasi. Secara alami, kekuatannya sangat melemah. Lu Ming dengan demikian membawa kedua orang itu lebih dekat. Sungguh harta karun yang misterius. Apakah kamu pikir kamu bisa melawanku dengan satu harta? Lihat aku menghancurkan hartamu. Kaisar Qianlizong minum dengan dingin. Menghadapi gravitasi, dia bergegas dan melambaikan tangannya. Kedua tungku padam dan membombardir manik-manik batu. Ketika keduanya berbunyi, meskipun manik batu itu diledakkan, tetapi tidak terjadi apa-apa. Di bawah kendali Lu Ming, dia terbang kembali. Gravitasi yang kuat selalu menutupi Kaisar Qianlizong. Lu Ming membunuhnya dan berperang melawan Kaisar Qianlizong. Untuk sesaat, keduanya terbagi rata, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Lusinan gerakan berturut-turut. Bagaimana mungkin? Mereka yang telah jauh dari nenek moyang mereka memiliki wajah yang sangat jelek. Tanpa diduga, Lu Ming benar-benar menentang Kaisar Dewa. Jiang Lepang dan yang lainnya sangat gembira. Dengan cara ini, mereka tidak akan kehilangan kekuatan pertempuran Shen Huangjing. Akan sulit bagi Qianlizong dan Kunyuanzong untuk menghadapi mereka. Karena Kaisar dapat dengan mudah membunuh orang-orang di bawah Kaisar dengan sedikit gangguan. Tidak peduli Kaisar mana,
yang berjuang untuk cedera. Bagi orang-orang di bawah kaisar, mereka berbahaya. Sebelumnya, mereka memiliki dua dewa yang mampu menekan kaisar di pihak Jiang Lepang, membuatnya tidak dapat bergerak bahkan dikepung dan dibunuh. Namun kini, dengan munculnya Lu Ming, situasi ini telah berubah. Mengaum. Lu Ming berulang kali menghadapi Kaisar Qianlizong, dan keduanya mundur beberapa ratus mil jauhnya. Mereka dihadang dari jauh dan tidak melanjutkan serangan. Lu Ming memiliki manik-manik batu, Qianlizong Shen Huang, tapi Lu Ming tidak bisa saling membantu. Jika kita terus berjuang, kita tidak akan bisa menang atau kalah. Sepertinya kamu tidak bisa membantuku. Kemampuan pemulihanku sangat kuat. Jika kamu berjuang keras untuk terluka, kamu akan kehilangan banyak uang jika meninggalkan keluarga. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Ini membuat wajah orang-orang Qianlizong sangat berubah, terutama pemuda Qianlizong. Wajahnya bahkan lebih jelek dan bahkan ketakutan. Memang, jika Lu Ming berjuang untuk membunuh mereka dengan luka, Qianlizong Shen Huang mungkin tidak dapat sepenuhnya memblokir mereka. Dalam hal ini, dia akan berada dalam bahaya. Bagus. Kami saling membenci Gigi, dan kami saling membenci. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa selain Jiang Lepang, jadi dia hanya bisa mundur. Saat suaranya turun, orang-orang Qianlizong berkumpul dan mundur ke belakang. Orang-orang Qianli dan Yuanzong akan pergi. Secara alami, orang Yuanzong tidak akan tinggal dan pergi satu persatu. Setelah beberapa saat, Qianlizong dan Kun Yuanzong menjadi bersih. Lu, kakak Lu, terima kasih banyak. Jiang Lepang datang untuk berterima kasih kepada Lu Ming, dan matanya sangat rumit, termasuk keterkejutan, kekaguman, dan ketakutan. 3729. Hati Jiang Lepang benar-benar sulit ditenangkan. Dia belum pernah melihat roh jahat, tetapi dia belum pernah melihat roh jahat seperti Lu Ming. Dia mengundang Lu Ming untuk datang ke kerajaan Tianyu sebelumnya. Dia benar-benar menyukai kekuatan bertarung Lu Ming. Lu Ming dapat dengan mudah mengalahkan keempat kaisar itu. Kekuatan tempur semacam ini pasti akan membantunya memasuki reruntuhan kerajaan Tianyu. Karena mereka telah mengetahui sebelumnya bahwa ada hal-hal jahat di situs Tianyu Shenhuo, dan yang kuat di negara bagian Shen Huang dapat menyebabkan kejahatan. Oleh karena itu, mereka tidak berani membawa keberadaan alam ketuhanan ke dalam negeri. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan menyegel pencapaian mereka terlebih dahulu. Mereka tidak akan membuka segel mereka sampai mereka harus melakukannya. Tanpa diduga, kali ini memanggil Lu Ming Lai, disebut benar, Lu Ming menyelamatkan nyawanya. Lu Ming semakin misterius dalam pikirannya. Raja Dewa 5 kali lipat, tetapi dapat melawan Kaisar. Apakah kekuatan bertarung seperti ini ada di 10 ras teratas? Apakah itu jenius di surga? Memikirkan hal ini, jantung Jiang Lepang berdetak kencang, dan semakin dia berpikir itu mungkin. Jenius di Istana Surgawi juga akan melakukan perjalanan di alam semesta yang luas. Tujuannya adalah untuk melatih, untuk mengasah, dalam kegelapan di alam semesta yang luas, identitas tersembunyi. Namun, semua talenta yang keluar dari Istana Surgawi sangat mengerikan. Mereka memenangkan yang kuat dengan yang lemah, dan kekuatan bertarung mereka tidak ada bandingannya. Tianjiao lainnya seperti ayam lokal dan anjing di depan mereka. Sapu tangan tak terkalahkan generasi yang sama, gaya unik. Jelas, Lu Ming memiliki sifat ini, yang membuat Jiang Lepang berpikir tentang Tiangong. Jika itu benar-benar istana surga, sekarang kita berteman. Senyum di wajah Jiang Lepang lebih sejahtera, dan dia lebih sopan kepada Lu Ming. Sama-sama, saudara Jiang. Lu Ming tersenyum, awan angin sepoi-sepoi. Kakakmu, kita akan pergi ke ibu kota kerajaan Tianyu sekarang. Bagaimana kalau bersama? Jalan Jiang Lepang. Kebetulan, aku pergi ke ibu kota kerajaan Tianyu. Ayo pergi bersama. Lu Ming Dao. Jiang Lepang dan yang lainnya sangat senang bahwa Lu Ming, seorang guru yang hebat, telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Segera, mereka berangkat dan melanjutkan perjalanan mereka ke barat. Sepanjang jalan, tidak ada kecelakaan. Sehari kemudian, sebuah kota besar muncul di depan mereka. Kota ini, tinggi dan megah, seperti binatang purba, terletak di bumi, jauh di sana ada tekanan kuat untuk menyebar. Ini adalah ibu kota kerajaan Tianyu. Namun, gerbang ditutup. Lu Ming dan para pengikutnya bukanlah yang pertama datang. Ketika mereka datang, orang-orang dari pasukan lain sudah datang. Kenapa kamu tidak masuk? Beberapa orang bertanya pada yang pertama. Gerbangnya ditutup, sulit untuk masuk. Salah satu kekuatan yang datang lebih dulu adalah Bing Yueteng. Beberapa orang menjawab dengan dingin. Jika kamu tidak bisa masuk ke gerbang kota, lebih baik kamu terbang dari atas kota. Jiang Lepang memiliki kemanusiaan di sini. Kamu bisa mencobanya. Orang rotan bulan es dengan dingin menjawab. Pidato ini mengejutkan Jiang Lepang dan Lu Ming. Jelas, akan berbahaya untuk masuk dari atas kota. Kalau tidak, orang-orang Bing Yueteng akan masuk dari langit di atas kota.
Coba gerbangnya. Jiang Lepang menyampaikan suara itu kepada bawahannya. Tiba-tiba, ada lebih dari selusin kuasi kaisar setingkat kuat, terbang menuju gerbang, cahaya indah meledak, membombardir gerbang. Ledakan, ledakan. Gerbang itu meraung, tetapi tidak terbuka, stabil seperti Gunung Tai. Lebih dari selusin calon kaisar terus menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi tetap tidak berguna. Ada susunan yang kuat di gerbang kota dan tembok. Begitu mereka menyerang, akan ada rune pada mereka untuk memblokir serangan mereka. Jiang Lepang terus mengirim orang, dan bahkan orang-orang berkuasa di negara bagian Shen Huangjing mengambil tindakan, tetapi masih gagal membuka gerbang kota. Jika kamu ingin menerobos gerbang, aku khawatir satu atau dua dewa tidak dapat melakukannya. Lebih baik kita menunggu orang dari kekuatan lain untuk bergandengan tangan. Seorang kaisar ilahi berkebangsaan Bing Yueteng. Jiang Lepang hanya bisa membiarkan orang kembali dan menunggu di sini. Seiring berjalannya waktu, orang terus berdatangan. Tiba-tiba, mata Jiang Lepang menyemburkan kesempatan membunuh yang dingin, menyapu ke suatu arah. Di sana, Qian Lizong dan Kun Yuanzong berkumpul. Qian Lizong dan Kun Yuanzong dengan dingin memindai Jiang Lepang, Lu Ming dan lainnya, terutama saat mereka menyapu Lu Ming, yang penuh martabat. Beberapa hari kemudian, semua pasukan yang memasuki lokasi kerajaan Tianyu tiba di Qi. Ada total 8 kekuatan, yang masing-masing memiliki kaisar sendiri. Mengapa? Kenapa hanya ada sedikit orang di suku Tianlokas? Apakah orang lain menemukan peluang lain, dan tidak datang ke kerajaan Tianyu untuk merampok kita? Mata banyak orang, dari waktu ke waktu, menyapu beberapa hari orang belalang, berbicara satu demi satu. Pada awalnya, Lu Ming membunuh sejumlah besar belalang tiang, tetapi beberapa dari mereka tersebar dan beberapa tersisa. Saat ini, orang belalang terlihat sangat jelek akhir-akhir ini. Apakah kalian orang-orang dari klan Tianlokas tidak datang? Yue Chang, anggota suku Rotan Bing Yue, memandangi orang-orang dari suku belalang pada masa itu dan bertanya. Kami tidak tahu, kami tidak bisa menghubungi Tuan Fang. Kami bahkan tidak bisa menghubungi kedua kaisar. Salah satunya, seorang lelaki tua dari suku Tiang Rasoper, khawatir. Tidak ada kontak. Yang lain saling memandang dan melihat keterkejutan. Tidak ada kontak, entah terjebak di suatu tempat terpencil atau mati. Namun, begitu banyak orang yang tidak dapat dihubungi, kemungkinan besar mereka semua sudah mati. Termasuk dua dewa. Memikirkan hal ini, banyak orang menarik napas. Kaisar sudah mati. Apa yang telah terjadi? Apakah kamu bertemu gurita-gurita itu? Ada bahaya lain. Sebelum masuk, ada kabar bahwa ada hal-hal jahat di sini. Kaisar tidak bisa masuk. Apakah itu benar? Tidak peduli apa, ayo pergi dulu, hancurkan gerbang kota, masuk dan raih kesempatan di dalam, lalu pergi dari sini. Bulan sering berbicara. Yah, para dewa dari semua kekuatan besar akan melakukannya. Salah satu dewa melangkah keluar. Kemudian, kaisar lain juga melangkah keluar. Di antara 8 kekuatan, total 8 kaisar telah keluar. Beberapa orang tahu bahwa mungkin ada lebih dari satu kaisar yang masuk, tetapi mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Lu Ming, tentu saja, tidak akan melakukannya. Ledakan. 8 dewa dan kaisar bergandengan tangan, dan 8 serangan mengerikan melintas menuju gerbang kota, dan ledakan dahsyat dimulai. Ada rune yang muncul dari gerbang dan dinding untuk menahan serangan ini. Namun, gabungan kekuatan 8 dewa itu terlalu kuat. Gerbang kota berguncang semakin keras. Rune di atasnya berkedip terus-menerus. Awalnya sangat terang, tapi lama-kelamaan cahayanya mulai redup. 1 jam kemudian. Bang-bang. Rune di gerbang kota terus-menerus meledak, mengeluarkan suara benturan. Untuk sesaat, rune di gerbang menghilang. Tanpa blok susunan besar, gerbang tidak dapat menahan serangan dari 8 kaisar. Ledakan. Dengan ledakan keras, gerbang kota itu hancur berkeping-keping. 3730. Gerbang kota meledak, dapat dengan jelas melihat pemandangan di kota. Di kota, cahayanya sangat redup, kamu bisa melihat gedung-gedung tua. Pergi. Tiba-tiba, seseorang bergerak dan bergegas menuju kota. Dalam sekejap, mereka memasuki kota. Tidak ada yang berbeda, tidak ada bahaya. Yang lainnya lega dan dia bergegas ke kota. Di tengah kota, Lu Jiang bergegas masuk ke kota. Sua-sua, sua, 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 sua. Jika organik, pasti ada di gedung-gedung ini. Lu Ming juga terbang ke sebuah gedung besar. Bersama Lu Ming, ada lebih dari selusin orang lainnya. Orang-orang ini berasal dari kekuatan yang berbeda. Perbedaannya adalah beberapa dari mereka berasal dari Qian Li dan Kun Yuanzong.
Ketika mereka melihat Luming, mereka ketakutan dan pergi. Sisanya tidak tahu kekuatan Luming. Luming terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang ini dan bergegas ke aula. Nah, Dewa Raja Wuhong berani ikut bersenang-senang, keluar dari sini. Seorang pria besar dengan rambut merah dan telapak tangan besar seperti kipas PU datang ke kipas Luming. Pria besar ini tidak lemah. Dia memiliki kultivasi Senjun 9 kali lipat. Jika tamparan ini ada di kipas angin, hanya ada satu jalan buntu untuk kultivasi 5 kali lipat dari Luming Senjun. Mulutnya adalah meminta Luming keluar dari rumah, tapi langkah selanjutnya adalah membunuh Luming sampai mati. Caranya tidak kejam. Bocah ini sudah mati. Yang lain melihat pemandangan itu dan menyeringai dengan Schadenfreude. Tapi senyum mereka, saat berikutnya menghilang. Angin bertiup kencang, dan telapak tangan pria berambut merah itu akan mengipasi Luming. Itu kamu. Luming minum dingin, dan backhand-nya adalah tamparan. Dia jelas dikepung dari belakang, tapi dia datang lebih dulu. Sebelum kipas besar berambut merah memukulnya, dia menamparkan wajahnya. Bang! Tamparan keras terdengar, disertai jeritan melengking. Tubuh pria berambut merah itu terbang keluar seperti cangkang, menghancurkan beberapa dinding, jatuh ke tanah, memuntahkan darah, dan kejang beberapa kali, sehingga tidak ada nafas. Dia ditampar sampai mati oleh Luming. Keberadaan Dewa Raja Jiu Chong begitu terbunuh. Yang lain menarik napas, wajah mereka penuh ketakutan. Mereka ketakutan, dan beberapa dari mereka berkeringat. Beberapa orang memiliki ide yang sama dengan pria berambut merah besar. Mereka berpikir bahwa Luming, 5 bedbug berat dari God King, akan ikut bersenang-senang. Mereka ingin menembak mati Luming dengan satu tamparan. Hanya saja si rambut merah sedikit lebih cepat. Jika mereka baru saja melakukan sesuatu, mereka pasti sudah mati. Mereka ketakutan memikirkan hal itu. Pergi. Orang-orang ini hanya memiliki satu ide dalam pikiran. Jangan bertemu dengan Luming. Kekuatan bertarung Luming, jika ada harta, di mana bagiannya? Tiba-tiba, hanya Luming yang tersisa di dalam gedung. Luming tersenyum. Tidak apa-apa. Luming memasuki aula dan menemukan bahwa perabotan di aula sudah lengkap, tetapi beberapa barang sudah busuk. Luming melihat sekeliling dengan hati-hati dan menemukan bahwa hanya beberapa hal yang masih berguna. Luming membawa mereka pergi dan mencari lingkaran lain. Tanpa penemuan apapun, Luming pergi dari sini dan menuju gedung lain. Selanjutnya, aku mencari beberapa bangunan berturut-turut dan tidak menemukan apapun. Itu. Tiba-tiba, Luming merasakan nafas dingin datang dari depan. Luming terbang ke depan dan menemukan bahwa tidak ada bangunan di depannya, tetapi ada sebuah lubang besar. Lubang itu bulat, seperti lubang hitam bundar, dengan diameter 100 li. Hembusan nafas dingin keluar dari lubang. Di pinggir lubang, sudah ada beberapa orang lain yang melihat ke arah lubang dengan rasa ingin tahu. Di sini, bagaimana bisa ada lubang seperti itu? Itu terlalu tidak harmonis. Ini adalah ibu kota kerajaan Tianyu. Ada bangunan megah di mana-mana. Tapi bagaimana lubang besar bisa muncul di dalam gedung? Ini terlalu tiba-tiba, terlalu tidak harmonis dan tidak normal. Ada apa di sini? Aneh kalau tempat ini harus dibangun. Mengapa ada lubang besar? Apakah kamu ingin turun dan melihat-lihat? Lubang ini terlihat sangat tidak normal. Menurutku ini sangat aneh. Jika kamu ingin turun, kamu harus turun dulu. Ada banyak diskusi. Akhirnya, tentu saja, tidak ada yang berani maju dengan gegabah. Akhirnya, seseorang mengorbankan artefak tersebut dan mengendalikannya untuk terbang ke dalam lubang. Setelah beberapa saat, artefak itu terbang keluar tanpa perbedaan. Tidak ada yang aneh. Sepertinya lubang biasa. Hanya saja orang-orang dari kerajaan Tianyu memiliki tata letak khusus. Mereka menggali lubang di sini. Kerumunan menggelengkan kepala. Beberapa orang mencoba untuk pergi. Tiba-tiba, mengaum. Di dalam lubang, raungan keras keluar. Semua orang terkejut. Apakah kamu mendengarnya? Sepertinya ada suara gemuruh yang keluar dari lubang. Aku juga mendengarnya. Mengaum. Pada saat ini, raungan lain keluar. Semakin jelas. Mengaum. Kemudian, raungan terus berbunyi, penuh kekerasan, dan terdengar sangat gila. Kali ini, wajah banyak orang berubah dan mereka mundur. Suara itu, tentu saja, berasal dari lubang. Huhu. Saat berikutnya, lubang itu penuh dengan yin qi, dan kemudian tiba-tiba keluar dari barisan sosok. Sosok-sosok ini berbentuk orang dewasa, tetapi tubuhnya kurus, seperti kerangka. Kulit mereka memiliki kilau metalik, dan mata mereka penuh dengan cahaya tirani. Mumi. Makhluk ini, mereka terlihat seperti mumi. Begitu mereka bergegas keluar, mereka mengeluarkan semburan raungan, dan membunuh Luming dan yang lainnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Membunuh. Mereka juga melancarkan serangan balik, menyerang satu demi satu. Cahaya pedang yang indah, memotong mayat,
tetapi mengeluarkan suara serangan emas dan besi, percikan api, tetapi tidak menembus pertahanan mayat. Mayat itu meraung dan lewat. Cakarnya seperti senjata tajam. Mereka tergores dan robek. Puff. Darah dan daging beterbangan, Raja Dewa Delapan kekuatan berat ini, terbelah menjadi dua, jatuh di tempat. Mumi-mumi ini, tetapi juga mengambil tubuh orang ini, menggerogoti, pemandangannya mengerikan. Ah! Ada jeritan terus-menerus, dan dalam sekejap, lebih dari selusin ahli terbunuh. Tuan-tuan ini adalah keberadaan Dewa Raja Jiu Chong dan Shen Jun Badong, tetapi mereka tidak berdaya di hadapan mumi-mumi ini. Mereka hanya dibantai dan bahkan tidak bisa mematahkan pertahanan mumi-mumi tersebut. Ada juga mumi yang dibunuh untuk Luming. Ledakan. Telapak tangan Luming seperti pisau, memotong tubuh mayat, membuat ledakan keras. Luming merasa seolah-olah dia telah dipotong dengan senjata tajam. Namun, tidak peduli seberapa keras senjatanya, Luming tidak dapat dihentikan. Akhirnya, mayat itu meledak. Bang bang bang. Telapak tangan Luming terus melambai. Dia menyerang lebih dari 10 gerakan berturut-turut. Dengan setiap gerakan, satu mayat terbunuh. Subscribe Penatua. Selain Luming, ada seorang pria yang sangat kuat. Dia membunuh puluhan mumi sambil melambaikan tangannya. Pria ini adalah Kaisar Qianlizong. Kecuali mereka berdua, yang lainnya tidak begitu baik. Mumi ini ganas dan tak kenal takut, dan pertahanan mereka sangat mengerikan. Bahkan calon kaisar sedikit dikalahkan dan hanya bisa dengan enggan melindungi diri mereka sendiri. Di bawah kaisar, hanya mereka yang terbunuh. Bahkan jika ada Luming dan kaisar yang kuat, itu tidak berguna, karena terlalu banyak mumi di dalam lubang, dan mereka terus-menerus keluar. Mereka membunuh ratusan dari mereka, dan di dalam lubang, mereka mengeluarkan ribuan dari mereka, dan mereka tidak dapat membunuh mereka. Kembali. Mereka yang akan menjadi kaisar, atau mereka yang berada di bawahnya, tidak berani tinggal sama sekali. Mereka mundur dengan gila-gilaan dan menjauh dari sini. Mereka telah menunggu mereka pergi puluhan ribu mil jauhnya, mumi-mumi itu, tidak mengejar. Tianyu adalah ibu kota kerajaan Tuhan. Itu sangat besar dan tidak terbatas. Aku tidak tahu seberapa lebar itu. Luming tidak tinggal. Setelah membunuh beberapa mumi, dia pergi jauh. Ada yang salah dengan lubang ini. Sangat tiba-tiba muncul di ibu kota kerajaan Tianyu. Ada begitu banyak mumi di dalamnya. Apa asal-usul mumi ini? Apakah mereka orang dari kerajaan Tianyu? Dalam benak Luming, pikiran berubah. Ini sangat mungkin. Sebelumnya, dia menjelajahi beberapa bangunan megah secara berurutan, dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalamnya. Dia juga tidak melihat sisa-sisa. Itu tidak normal. Bahkan jika orang-orang dari kerajaan Tianyu terbunuh, akan selalu ada mayat yang tersisa. Tapi aku tidak melihatnya. Apakah mayat di dalam lubang itu adalah orang dari kerajaan Tianyu? Bisakah, semakin hari umat kerajaan Tuhan, bagaimana bisa masuk ke dalam lubang menjadi mumi yang ganas? Apakah ini terkait dengan para penjaga istana surga? Apakah itu dibuat oleh para pengamat langit yang membunuh orang-orang ini? Sangat mungkin. Luming merasa kedinginan setelah memikirkannya. Jika benar-benar petugas patroli yang melakukannya, metodenya benar-benar ganas. Seperti yang dipikirkan Luming, dia melanjutkan perjalanannya ke kedalaman kerajaan Tianyu. Mengaum. Luming sedang dalam perjalanan ketika dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh datang dari depan, disertai dengan suara perang dan jeritan yang sengit. Wajah Luming sedikit berubah. Karena aumannya sangat mirip dengan suara mumi-mumi itu sebelumnya. Namun, Luming berada jauh dari lubang, bagaimana mungkin ada suara gemuruh di depannya? Apakah ada lebih dari satu lubang di depannya? Luming penasaran, menahan napas dan bergegas ke depan. Segera setelah itu, mata Luming terbuka. Di depan kami, di tengah banyak bangunan, sebuah lubang tiba-tiba muncul, mengeluarkan semburan nafas dingin. Di dalam lubang, terus-menerus ada mumi yang keluar. Ini hampir sama dengan yang ditemui Luming sebelumnya. Benar saja, ada lebih dari satu lubang. Banyak orang terbunuh, dan yang lainnya melarikan diri dengan liar, menjauh dari sini. Untungnya, mumi ini, setelah jarak tertentu, tidak mengejar, kembali ke lubang. Luming mengerutkan kening dan pergi dengan berat hati. Setelah jauh, dia bertemu orang lain dan mendapat kabar luar biasa dari mereka. Di ibu kota Tianyu, tidak sedikit dari lubang-lubang ini di seluruh negeri. Sejauh ini, setidaknya lebih dari selusin telah ditemukan. Di setiap lubang, ada mumi dalam jumlah yang mencengangkan. Benar saja, ini mirip dengan dugaanku. Apakah orang-orang di kerajaan Tianyu berubah menjadi mumi? Luming mengerutkan kening. Jika tebakanku benar, ini pertarungan besar. Suara Bond Demon berdering. Susunan besar. Ya, beberapa orang membuat susunan besar di kerajaan Tianyu, yang merupakan jenis lubang, di seluruh kerajaan Tianyu, dan kemudian membunuh orang-orang kerajaan Tianyu dan melemparkan mereka ke dalam lubang itu.
Seiring berjalannya waktu, mereka akan dibuat menjadi mumi, dan mereka tidak akan pernah dibiarkan hidup setelah hidup dan menderita api penyucian. Jalan iblis tulang. Sungguh kejam artinya. Bahkan dengan temperamen Luming, hatinya terasa dingin. Metode semacam ini terlalu kejam. Sangat normal di alam semesta untuk membunuh, tetapi setelah membunuh orang lain, mereka dijadikan mayat. Metode semacam ini menjijikkan. Haha, ini jelas metode para pengamat langit. Terlalu normal bagi istana surgawi untuk melakukan hal seperti itu. Ada banyak hal yang lebih kejam dari ini, tetapi yang lain tidak mengetahuinya. Atau, meski aku mengetahuinya, aku tidak berani mengatakannya. Iblis tulang mencibir dan tampaknya sangat tidak senang dengan istana surgawi. Luming terdiam beberapa saat. Kemudian dia tidak berbicara dan melanjutkan. Selama jenazah mendekati lubang, orang tidak akan tahu hukumnya. Masa menjauh dari lubang dan menjelajahi bangunan. Namun, lebih banyak orang pergi ke kedalaman kerajaan surgawi. Karena mereka tidak mendapatkan harta berharga apapun di gedung-gedung di luar ini. Ibu kota suatu negara, tentu saja, adalah istana terpenting. Hanya ketika ada harta, kita dapat memiliki nasib organik. Kecepatan Luming sangat cepat. Setelah beberapa saat, dia sampai di pusat kerajaan Tianyu. Disinilah istananya. Tapi di sini, berantakan, banyak bangunan megah, semuanya runtuh, berlubang, jelas bekas perang. Itu. Tiba-tiba, Luming melihat ada bangunan yang diterangi matahari di gedung yang runtuh, yang sangat mencolok di lingkungan yang gelap ini. Aku ingin makan, ada harta, aku ingin makan. Di pergelangan tangan, bola juga menggeliat, muncul dua mata besar, melihat ke arah itu, menunjukkan warna keserakahan. Di sana, apakah ada senjata ajaib? Mata Luming berkilat. Namun, pancarannya terlihat jelas. Luming melihatnya, dan yang lainnya secara alami melihatnya. Banyak orang mengira itu adalah harta karun dan terbang ke arah itu. Pergi. Tubuh Luming bergerak dan bergegas ke arah itu. Itu adalah kuil yang runtuh dengan tombak di tanah. Tombak itu berwarna putih keperakan dan penuh sinar matahari. Di kejauhan, ada hawa dingin. Perasaan dingin ini sangat mengerikan. Banyak orang yang 8 atau 9 kali lebih kuat dari dewa menggigil di sekujur tubuh mereka. Mereka ditutupi lapisan es, dan bahkan darah mereka akan membeku. Hanya kaisar yang harus dilawan oleh kekuatan sucinya yang dapat menghalanginya. Luming melihat ada celah di tubuh tombak. Jelas bahwa mereka telah terluka setelah perang besar. Meski begitu, senjata panjang ini masih memiliki nafas yang tak bisa dijelaskan, luas dan tak terduga. Harta karun, benar-benar harta karun teratas. Meskipun tidak lengkap, itu adalah harta tingkat atas, dan tak ternilai harganya. Aku ingin makan, aku ingin makan. Bola mau tidak mau berubah menjadi bola logam besar, memperlihatkan mulut penuh taring di Perang Dunia Pertama, mencengkeram dengan hasrat yang dalam di matanya. Aku menemukan tombak ini dulu. Ini milikku. Beberapa orang meraung, memimpin dan melompat ke tombak. 3732. Seseorang memimpin dan mengambil tombak. Keluar dari sini, ini milikku. Beberapa orang marah, dan mereka juga menyerbu tombak dan menyerang pria di depan. Mencari kematian. Pria di depan, melawan. Pada saat yang sama, yang lain, juga menuju tombak di masa lalu, dengan tombak sebagai pusatnya, perkelahian terjadi. Luming akan mulai dan merebut tombak di tangannya. Tapi saat ini, rasa teror memenuhi udara, dan sesosok muncul di langit. Kaisar Qianli. Kemudian, orang lain dari Qianli Zong juga muncul. Keluar dari sini, tombak ini milikku. Pemuda Qianli Zong banyak minum. Ini milikmu, suara yang besar. Kamu pikir kamu memiliki Tuhan di Qianli, begitu juga kami. Beberapa orang minum tanpa rasa takut. Bagaimana kamu melawanku? Pria muda di Qianli Zong itu kedinginan dan bersenandung. Dia menggerakkan tubuhnya dan melemparkan dirinya ke tombak. Dan Kaisar, nafas terengah-engah, tangan melambai, tungku api besar mengembun, ditekan dan turun. Puff, puff, puff. Banyak orang gemetar hebat, mundur dengan gila-gilaan dan batuk darah. Beberapa orang yang tidak merespon tepat waktu langsung terkena tungku dan berubah menjadi abu. Di luar kemampuanku. Pemuda Qianli Zong mencibir dan melihat bahwa dia akan mengambil tombak ke tangannya. Tetapi pada saat ini, sinar matahari, dengan kecepatan yang mencengangkan, pergi untuk membunuhnya. Hati-hati. Wajah Kaisar Qianli Zong berubah dengan liar. Ketika dia tidak memiliki kesempatan untuk menyerang, dia menyerang. Tungku api muncul di depan pemuda Qianli Zong dan bertabrakan dengan cahaya. Ledakan. Raungan sengit dan tungku api memblokir serangan Xia Guang, tetapi energi yang ditimbulkannya masih sangat mengerikan. Misalnya, pemuda Qianli Zong berteriak dan dilarikan keluar dan ditangkap oleh orang lain di Qianli Zong. Namun, dia terluka parah dan tubuhnya compang-camping. Meski belum mati, napasnya sangat lemah. Wah! Sesosok muncul ke arah Xia Guang. Seorang pria tua berbaju hijau.
Diakui bahwa ini adalah seorang kaisar dari salah satu kekuatan. Terlalu berlebihan untuk menyerang generasi muda dengan keagungan yang bermartabat. Kaisar Qianlizong berkata dengan dingin. Bukankah kamu juga melawan orang-orang di bawah kaisar, itu tidak terlalu banyak. Pria tua berbaju hijau itu mencibir. Bersenandung. Kaisar Qianlizong mendengus dingin. Dia tidak berbicara, tetapi napasnya penuh. Dia mengunci pria tua berjubah hijau itu. Semua dengan kekuatan, tanpa kekuatan, tidak peduli berapa banyak tidak berguna. Konfrontasi antara dua dewa, nafas teror, seperti badai lebih dari 10 tingkat, menyapu semua sisi. Orang lain, tidak berani mendekat sama sekali, jauh ke belakang. Mereka tahu bahwa tombak itu bukan milik mereka. Dan harta karun tombak Kaisar Ilahi, itu untuk kematian. Masalah. Lu Ming mengerutkan kening. Dia masih selangkah terlambat, sekarang dua dewa, dia ingin mendapatkan tombak di bawah dua dewa, itu sangat sulit. Dengan segala kemampuannya, dia mungkin bisa bersaing dengan satu kaisar, tapi kedua kaisar itu tentu saja bukan saingan. Juga sangat sulit baginya untuk mengambil tombak itu. Tunggu kesempatan, tunggu mereka kalah, mungkin ini kesempatanku. Pikir Lu Ming, tanpa tangan, bersembunyi di kegelapan, menunggu. Sua. Pria tua berjubah hijau memimpin. Sosoknya melintas dan bergegas menuju tombak perak. Kecepatannya luar biasa. Namun, Kaisar Qianlizong telah lama waspada terhadapnya. Ketika lelaki tua berjubah hijau itu bergerak, dia juga ikut bergerak. Bersenandung. Tungku api besar ditekan ke arah lelaki tua berjubah hijau itu, dan ruang kosong itu terus-menerus meledak. Pria tua berjubah hijau itu bersorak dan bertepuk tangan. Telapak tangannya menjadi hijau, seperti batu giok kristal, dan langsung membombardir tungku. Kapan? Raungan yang memekakkan telinga meledak, cahaya biru dan api merah menutupi separuh langit, ruang itu robek dari celah yang mengerikan. Tubuh lelaki tua berjubah hijau mundur, dan tungku api dikalahkan. Di bawah cahaya langit, kedua orang itu terus bertarung bersama, rahasia duel teror, dengan mereka sebagai pusat dari area yang luas, tidak ada yang tahan. Pertarungan sengit antara keduanya adalah 100 jurus dalam sekejap mata. Tepat pada saat perang kedua pria itu, sesosok mendekati tombak perak itu diam-diam, seperti hantu. Kecepatannya luar biasa, saat Lu Ming mengetahuinya, sosok itu sudah dekat dengan tombak perak. Beraninya kamu mencari kematian. Kaisar-kaisar Qianlizong dan lelaki tua berjubah hijau juga menemukan lelaki ini. Mereka berdua meraung dan menyerang pada saat yang sama, membidik sosok seperti hantu. Sosok seperti hantu itu adalah seorang pria parubaya kurus berjubah hitam, yang juga merupakan sosok dalam keadaan ilahi. Ketika dia ditemukan, wajahnya muram, dan dia tahu bahwa tidak mungkin untuk diam-diam mengambil tombak perak itu ke tangannya. Dengan kilatan bentuk tubuh, dia mundur ke belakang untuk menghindari serangan Kaisar Qianlizong dan lelaki tua berjubah hijau. Membunuh. Orang tua Qianlizong Shen Huang dan King Pao tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah dan terus membunuhnya. Jangan kira aku takut padamu. Jubah hitam itu tipis, setengah baya, dan marah. Bentuk tubuhnya melintas dan bilah tajamnya terbang keluar. Dia membunuh kaisar dan lelaki tua berjubah hijau. Namun, mustahil bagi kaisar dan lelaki tua berjubah hijau untuk bergandengan tangan dan saling menjaga. Setelah beberapa langkah, ketiganya menjadi perkelahian. Semakin banyak suara kaisar, semakin dia harus bertarung. Apakah itu? Tiba-tiba, mata Lu Ming menatap. Di tanah di sebelah utara tombak perak, aku tidak tahu kapan, beberapa helai embun beku muncul. Embun beku telah menyebar ke depan, sangat cepat, dan dalam sekejap sudah dekat dengan tombak perak. Wah, wah. Kemudian, di tanah, ada banyak tanaman merambat putih keperakan, dan setiap tongkat memancarkan cahaya redup, seperti cahaya bulan. Bing Yueteng. Pikiran pertama Lu Ming adalah suku Bing Yueteng. Sebanyak 9 tanaman merambat, menuju tombak perak tersapu, tiba-tiba tombak perak terbungkus. Tidak baik. Lu Ming sedikit cemas. Brengsek. Hentikan. Qianlizong Shen Huang, lelaki tua berjubah hijau, berjubah hitam kurus dan kurus, meraung pada saat yang sama di usia parubaya. Mereka ingin menghentikannya, ketiga pria itu bergerak pada saat yang sama, tetapi sudah terlambat. Itu adalah langkah yang lambat. Lihat, tombak perak akan diambil oleh orang-orang rotan bulan es. Pada saat ini, perubahan mendadak. Tombak perak, tiba-tiba cahayanya bagus, sebuah tenda senjata yang terang meledak. Tanaman merambat perak, yang melilit tombak, pecah berkeping-keping. Ada sosok pucat di sudut mulutnya. Jelas, pria ini, dewa klan rotan bulan es, yang ingin mengambil tombak perak tadi. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin tombak ini memiliki kekuatan seperti itu? Kaisar Qianlizong, lelaki tua berjubah hijau dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Mereka melihat tombak perak dengan kaget. 3733
Tombak perak bersinar cemerlang, dan hawa dingin memenuhi segala arah. Tombak naik dari langit dan menembus langit. Aku ingin makan, aku ingin makan. Bola semakin gelisah, dan mata penuh api dan keserakahan. Jangan khawatir, akan ada kesempatan. Luming menenangkan bola. Sekarang ada perubahan, dia mungkin tidak punya kesempatan. Aku tidak percaya. Pria tua berkebangsaan Bing Yueteng berjubah perak itu marah dengan amarah di matanya. Baru saja, dia mendekati diam-diam dengan metode rahasia. Dia pikir dia bisa memenangkan tombak perak dengan satu pukulan, tetapi dia tidak menyangka tombak perak itu akan melancarkan serangan dan melukainya. Dia sangat marah sehingga dia berubah menjadi Noumenon. Ini adalah pohon anggur yang besar dan tak tertandingi. Seluruh tubuhnya berwarna putih keperakan dan memancarkan cahaya bulan. Tanaman merambat melambai, sebening kristal, dan kristal es muncul di udara. Ini adalah Bing Yueteng, sejenis tanaman hidup, ras yang kuat di alam semesta. Wah, wah. Tanaman merambat perak, terjalin bersama, seperti Skynet, diselimuti tombak perak. Mustahil. Hentikan. Melihat orang tua dari klan Bing Yueteng, orang lain tidak bisa duduk diam. Mereka semua mulai menggunakan segala jenis seni rahasia untuk menangkap tombak perak. Namun, tombak perak itu brilian, meledakkan serangkaian tombak, serangan orang-orang ini mengenai fragmentasi. Masih ada jejak semangat perang di tombak ini. Jika kita tidak menghapus jejak semangat perang ini, tidak ada dari kita yang akan mendapatkannya. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk terlebih dahulu memusnahkan sisa semangat perang di tombak ini, dan kemudian memperjuangkannya dengan kemampuan kita? Kaisar Qianli melamar. Ya, aku setuju. Aku tidak punya pendapat. Orang tua berjubah hijau dan kurus dan setengah baya berjubah hitam tidak mengeluh. Orang tua dari klan Bing Yueteng mengangguk. Menyetujui usulan tersebut. Di empat arah, ayo pergi. Kaisar Qianli Zong memberikan minuman yang banyak dan muncul di sebelah timur tombak perak. Dia menembakkan awan ajaib dan bergegas ke tombak perak. Pada saat yang sama, Shen Huang berkebangsaan Bing Yueteng, lelaki tua berjubah hijau dan parubaya berjubah hitam, muncul di selatan, barat, utara dan tiga arah tombak perak. Masing-masing menembakkan awan ajaib dan bergegas ke tombak perak. Ledakan, ledakan. Empat raungan terdengar, tombak perak meledak untuk menyerang, melawan empat penguasa Sensiat, tanah bergemuruh meledak, bergetar. Dengan tombak perak sebagai pusatnya, itu bisa terlihat jelas meski jauh. Berusahalah lebih keras, atau orang lain akan datang. Kaisar Qianli Zong minum dan diselimuti api dan mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya. Ini adalah langkah besar di sini sehingga semua orang yang memasuki kerajaan Tianyu dapat melihatnya. Sekarang mereka berempat bertarung. Saat semua orang datang, kemungkinan mereka ingin menangkap tombak perak akan lebih kecil. Orang lain secara alami memahami hal ini, dan mereka melakukan yang terbaik untuk itu. Bersenandung. Akhirnya, dengan upaya keempatnya, tombak perak itu berdengung dan bergetar, dan tenda senjata di atasnya mulai meredup dan kekuatannya menjadi semakin kecil. Tombak itu sepertinya terbang keluar dari tanah. Di kejauhan, Luming melihatnya dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa tombak itu sedikit bergetar. Apa yang awalnya dimasukkan ke tanah tampaknya terbang menjauh dari tanah. Luming memainkan semangat 12 poin, begitu dia memiliki kesempatan, dia akan merebutnya. Tombak bergetar semakin keras. Kaisar Qianli Zong, Kaisar Dewa berkebangsaan Bing Yueteng dan yang lainnya saling menatap dan diam-diam mengambil bagian dalam pertarungan untuk mendapatkan kesempatan. Kong. Pada saat ini, tombak perak itu bergetar, tiba-tiba terlepas dari tanah, berubah menjadi cahaya, dan terbang ke selatan. Di selatan, adalah lelaki tua berkebangsaan Bing Yueteng. Matanya tiba-tiba menjadi cerah, dan tanaman merambat melambai seperti jaring, mencoba menangkap tombak perak itu. Namun, tombak perak itu tiba-tiba bersinar dan membombardir jaring yang terbuat dari tanaman merambat. Dengan keras, sebuah lubang ditusuk di jaring yang terbuat dari rotan. Tombak perak terbang lewat. Kesempatan bagus. Di kejauhan, Luming telah menunggu kesempatan. Posisi aslinya ada di timur, tapi dia selalu memperhatikannya. Ketika tombak perak terlepas dari tanah, Luming menilai bahwa tombak perak itu akan terbang ke selatan. Oleh karena itu, pada saat tombak perak terbang keluar, Luming terbang ke selatan. Dan Kaisar Dewa dari klan Anggur Bulan Es, meskipun tidak memblokir tombak perak, tetapi sedikit banyak menghalangi. Cukup. Luming telah datang ke selatan dan muncul di depan tombak perak. Wah! Tombak perak, dengan kecepatan luar biasa, bergegas ke Luming. Pada saat yang sama, Luming juga ditemukan oleh Kaisar Qianli dan lelaki tua berjubah hijau. Itu dia. Kaisar terkejut. Dan lelaki tua berjubah hijau itu, bagaimanapun, menunjukkan sedikit rasa jijik, tanpa sedikit pun kecemasan. Menurut pendapat mereka, Luming hanyalah dewa dan Raja Lima. Dia juga ingin menyentuh tombak perak. Dia takut dia akan dibunuh oleh tombak perak. Jika mereka menjadi kaisar lain, mereka akan terburu-buru. Yang akan datang.
Semangat Luming juga sangat terkonsentrasi, memicu kekuatan tempur 5 kali lipat, siap untuk keluar semua. Sejujurnya, dia tidak yakin, dan hanya bisa melakukan yang terbaik. Dalam sekejap mata, tombak perak itu mendekat. Aku ingin makan, aku ingin makan. Bola berteriak dan bergegas keluar. Tubuh membengkak tajam, membuka mulutnya dan menelan tombak perak. Kemudian, tubuhnya terus-menerus gelisah, seolah-olah tombak perak terkena dampaknya, tetapi selalu tidak bisa keluar. Luming, Kaisar Qianlizong, Kaisar Bing Yueteng, lelaki tua berjubah hijau dan yang lainnya tertegun. Tombak perak ditangkap oleh bola. Bola, bola, pergi. Luming bereaksi dengan cepat dan berteriak. Bola bereaksi dengan cepat dan segera bergegas ke Luming. Namun, dia tidak bisa berubah menjadi gelang sekarang. Dia hanya bisa menyusut menjadi bola. Luming meraih tangannya dan berbalik dan berjalan pergi. Nak, berhenti untukku. Sungguh pria pemberani. Aku berani merampok hartaku dan mencari kematian. Tinggalkan untukku. Kaisar Dewa berkebangsaan Bing Yueteng, lelaki tua berjubah hijau dan yang lainnya mengaum, dan mengejar Luming satu demi satu. Di antara mereka, hanya Kaisar Qianlizong yang mengetahui kekuatan tempur Luming. Namun, dia ragu sejenak dan mengejar Luming. Kekuatan bertarung Luming sama bagusnya dengan miliknya. Jika begitu banyak orang bergandengan tangan di sini, Luming pasti akan kalah. Luming akan melaju sangat cepat, terbang ke depan, memecahkan kehampaan, lebih cepat dari Streamer. Ayo pergi dan hentikan dia untuk Kaisar. Hentikan bajingan kecil itu dan kamu akan mendapat banyak hadiah. Kaisar Dewa berkebangsaan Bing Yueteng dan lelaki tua berjubah hijau meraung, dan membiarkan para tuan yang telah mundur jauh, seperti calon Kaisar dan Raja Zheoxiong, untuk menghentikan Luming. Nak, berhenti. Kaisar berani merebut harta Kaisar dan mencari kematian. Tuan-tuan di bawah Kaisar itu bergegas ke Luming. Meskipun mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Luming untuk menjatuhkan tombak perak, pencapaian Luming hanya 5 tingkat dari Raja Dewa, dan mereka tidak memperhatikannya. 3734. Dalam sekejap, setidaknya puluhan Kaisar akan dilarikan ke Luming. Orang-orang ini berebut untuk menyerang Luming dan ingin memimpin. Meskipun ada 4 dewa di dalamnya, harta seperti tombak perak, mereka tidak berbagi, tetapi bisa mendapatkan hadiah Kaisar, juga membiarkan mereka hati. Orang-orang ini mencari kematian. Kaisar Qianlizong menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia tahu kekuatan bertarung Luming. Dia berani menghentikan Luming. Apa itu? Namun, dia tidak mengingatkan. Lagi pula, di antara orang-orang ini, tidak ada seorang pun yang meninggalkan agamanya. Nyatanya, meski ada orang dari klan Qianli di dekatnya, mereka tidak berani menghentikan Luming. Membunuh. Luming minum, dan tinjunya menembus langit dan bumi, berguling ke depan, dan udara terkompresi meledak terus-menerus. Kekuatan ini tidak baik, mundur. Ini akan menjadi Kaisar yang menyerang Luming tiba-tiba menemukan bahwa mereka salah. Kekuatan serangan Luming benar-benar tidak normal. Tapi sudah larut. Kekuatan tinju berguling, dan serangan Kaisar runtuh seketika, dan kekuatan tinju terus maju. Menyentuh, menyentuh, sentuh gelombang. Satu demi satu, ini akan menjadi Kaisar pecah satu persatu, dan dibunuh oleh Luming. Lebih dari 20 calon Kaisar dibunuh oleh Luming dalam sekejap, dan Luming bergegas lewat. Namun, ini akan menjadi Kaisar, sampai batas tertentu, menghalangi Luming untuk sementara waktu dan memperlambat kecepatannya. Shen Huang dari klan Bing Yueteng adalah yang tercepat, mendekati Luming dengan cepat. Nah, tinggalkan untukku. Dewa Rotan Bulan Es minum dengan dingin. Beberapa tanaman merambat, seperti anak panah dari tali, menembak Luming dan ingin membungkusnya. Ledakan, ledakan. Luming berbalik dan membuat serangkaian tinju. Semua rahasia di tinjunya keluar dan membombardir beberapa tanaman merambat. Tongkat bergetar terus-menerus dan ditiup kembali. Tubuh Luming juga mundur. Dia merasakan hawa dingin yang mengerikan menutupi seluruh tubuhnya. Lapisan es telah diletakkan di lengannya. Kekuatan tabu di dalam sel meledak dan mengusir rasa dingin. Kekuatan bocah ini. Kaisar Dewa Klan Bing Yueteng terkejut. Tanpa diduga, Luming bisa memblokir serangannya. Pria tua berjubah hijau itu kurus dan setengah baya berbaju hitam, dan hatinya seperti sungai di lautan. Dia sangat terkejut. Bocah ini sangat jahat. Kekuatannya tidak lebih lemah dariku. Ayo bertarung bersama. Jangan biarkan dia kabur. Ayo kejar Kaisar dan ingatkan orang lain untuk minum. Kaisar Dewa berkebangsaan Bing Yueteng, lelaki tua berjubah hijau, dan seterusnya, lebih ketakutan. Kaisar Qianlizong sebenarnya mengatakan bahwa kekuatan Luming tidak lebih lemah darinya. Bagaimana mungkin? Tetapi pada saat ini, mereka tidak dapat berhenti berpikir. Mereka keluar dengan sekuat tenaga dan mengejar Luming. Wah, wah. Serang satu demi satu, melintasi kekosongan dan mengaum ke darat. Kekuatan keempat dewa itu luar biasa, meliputi segala arah.
Pecahkan untukku. Luming meminum dan mengorbankan untaian manik-manik batu. Dua manik-manik batu melayang keluar, dan gravitasi yang kuat menutupi bagian depan. Ketika keempat kaisar menyerang area yang diliputi oleh gravitasi, mereka ditekan oleh gravitasi yang kuat, dan kecepatannya melambat, dan arahnya juga berubah. Mereka turun dan membombardir tanah dan bangunan di tanah, yang terus-menerus dihancurkan dan retak. Harta karun tipe gravitasi. Sumbu gravitasi yang kuat, itu adalah harta karun lagi. Dewa Kaisar berkebangsaan Bing Yueteng, lelaki tua berjubah hijau dan seterusnya, mata mereka cerah kembali, menunjukkan warna keserakahan. Wah, wah. Kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka mendekati Luming dengan cepat. Mereka menampilkan seni rahasia asli dan meledak dengan kekuatan terkuat. Serangan yang lebih kuat, serang Luming. Kali ini, meskipun serangan mereka juga dipengaruhi oleh gravitasi, itu hanya melemahkan sebagian dari kekuatannya dan masih meraung di daratan. Luming hanya bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, ledakan. Luming melakukan serangan balik dengan seluruh kekuatannya, tapi ini adalah serangan dari 4 Kaisar Agung, bukan 1. Dia tidak bisa sepenuhnya memblokirnya. Tulang rusuk kirinya dipukul, 2 tulang rusuk patah, dan darah mengalir. Perutnya disapu tongkat, yang merobohkan sepotong besar daging dan darah. Rasa dingin yang menakutkan membekukan organ dalamnya. Untungnya, organ dalam Luming bukan lagi kuncinya. Kalau tidak, kekuatannya akan sangat terpengaruh. Meski begitu, Luming gila mundur, batuk darah. Dengan manik-manik batu kultivasi dan gravitasinya saat ini, dia hampir tidak bisa bersaing dengan seorang kaisar ilahi. Tapi di hadapan keempat kaisar, dia sama sekali bukan tandingannya. Masalah. Luming mengertakkan gigi dan terbang ke depan. Pada saat yang sama, ada kekuatan yang kuat di setiap sel untuk memperbaiki lukanya. Bunuh. 4 dewa, terus menyerang. Meskipun Luming mencoba mengelak, dia masih terkena dan lukanya semakin parah. Itu. Tiba-tiba, Luming melihat sebuah lubang besar di tanah di depannya. Mata Luming cerah. Ada banyak mumi di lubang semacam itu, yang sangat berbahaya. Tapi sekarang ini kesempatan bagus untuk Luming. Jika kamu terburu-buru, kamu mungkin menemukan kesempatan untuk menyingkirkan pengejaran keempat dewa. Tanpa ragu, Luming bergegas ke lubang. Saat itu, mendesis. Di langit, petir besar, setebal pinggang, terbelah menuju daratan Ming. Nima. Luming Zhen ingin memarahi, tapi tidak pernah hujan tapi deras. Dengan keras, petir langsung mengenai Luming. Tubuh Luming membentur tanah dengan keras, menghancurkan sebuah bangunan besar berkeping-keping. Namun, begitu Luming menyentuh tanah, matanya langsung melihatnya. Ada juga beberapa kilatan petir, dan dia meledak ke arah Kaisar Qianlizong dan Kaisar Kebangsaan Bing Yueteng. Bukan aku sendiri. Luming mengubah sebuah ide. Dia merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya. Kekuatan petir itu sangat luar biasa sehingga dia hampir membelahnya menjadi minuman bersoda. Ada aliran energi yang konstan di tubuhnya untuk memperbaiki lukanya. Ledakan, ledakan. Tidak jauh dari sana, terdengar 4 raungan sengit. Keempat orang itu, termasuk Kaisar Qianlizong, mundur dengan keras oleh guntur dan kilat. Membunuh. Di kejauhan, terdengar suara gemuruh, lalu muncullah raksasa. Itu gurita yang datang ke sini. Dia penuh petir, dan udara di sekelilingnya penuh petir. Beberapa petir, seperti tentakel, tersapu, dan banyak di bawah Kaisar tersambar petir dan dibawa ke mulutnya. Jeritan terus berlanjut. Ayo pergi. Mereka yang berada di bawah Kaisar, berteriak ketakutan, dan melarikan diri untuk hidup mereka. Tapi ada banyak orang yang terjebak di mulut gurita. Namun, orang-orang ini, makhluk gurita hanya melewati, matanya, telah menatap Kaisar Qianlizong dan 4 orang lainnya, ke arah mereka. Adapun Luming, hanya Raja Dewa 5 berat, diperkirakan dengan satu gerakannya dipecah menjadi kokas, dia hanya malas untuk memperhatikan. Makhluk gurita terbang di udara di atas kepala Luming, melambai-lambaikan tentakelnya dan membunuh 4 orang, yaitu, Qianlizong Shen Huang, Bing Yueteng Shen Huang, lelaki tua Qing Bao, dan orang paruh baya berjubah hitam. 3735. Makhluk gurita membunuh Kaisar Qianlizong dan Kaisar Dewa Bing Yueteng. Setiap tentakel sebesar gunung, ditutupi dengan cangkir hisap. Di cangkir hisap, ada taring tajam yang ganas dan menakutkan. Hal yang paling menakjubkan adalah, pada tentakelnya juga terdapat rangkaian petir yang mengerikan. 8 tentakel itu terjerat dengan Kaisar Qianlizong dan lainnya. Di bawah tentakel, ruang itu langsung runtuh dan membunuh mereka berempat dengan kecepatan luar biasa. Keempatnya hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga, dan masing-masing dari mereka bisa melawan 2 tentakel. Setelah beberapa raungan, tubuh keempat orang itu tiba-tiba mundur, wajah mereka memutih, dan nafas mereka agak tidak teratur. Tidak, orang ini sudah memakan banyak orang. Kekuatannya lebih kuat daripada saat dia baru saja keluar dari masalah.
Dewa klan anggur bulan es terlihat jelek. Mereka semua bermain dengan gurita dan mengetahui kekuatan gurita. Saat gurita baru saja keluar dari masalah, kekuatannya tidak begitu kuat. Jelas, itu telah pulih beberapa selama periode waktu ini. Wah, wah. Sebelum mereka pulih, gurita membunuh mereka lagi, dan keempatnya harus melawan mereka. Luming memanfaatkan kesempatan ini, dengan bantuan penutup bangunan, berlari ke kejauhan, segera sampai ke tempat rahasia, dan kemudian sembuh total. Prioritas utama adalah untuk memulihkan semua cedera sebelum mereka dapat memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Dan energi menyebar di luka. Pertempuran antara gurita dan 4 kaisar besar menjadi lebih sengit. 4 dewa dan kaisar agung bukanlah saingan gurita. Mereka benar-benar dikalahkan dan bahkan terluka. Akhirnya keempat master harus berkumpul bersama untuk melawan musuh. 5 master hebat bertarung satu sama lain, dan momentum yang mengerikan meledak. Pengeboman terus-menerus di tanah, sejumlah besar bangunan diledakkan dan puing-puing terciprat. Pada saat ini, gurita tiba-tiba berhenti, 8 tentakel tidak menyerang, melihat ke bawah ke suatu tempat. Ini adalah kesempatan emas bagi 4 Qian Lizong Shen Huang. Mereka dengan cepat mundur, terpisah dari gurita, dan kemudian mengeluarkan sendan dalam jumlah besar untuk ditelan dan mulai pulih. Di mata mereka, mereka bertanya-tanya mengapa gurita tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, perhatian gurita tampaknya benar-benar tertarik oleh tempat di bawah, sama sekali mengabaikan Kaisar Qian Lizong, Kaisar Dewa Bing Yueteng, lelaki tua berjubah hijau, dan 4 orang parubaya berjubah hitam. Itu belum mati, ini cara yang bagus untuk menyegel jiwamu. Hehe, aku ingin menggunakan metode ini untuk menghindari kemungkinan surga, tetapi, surga tidak dapat dilanggar. Jaring surga sangat luas sehingga tidak ketinggalan. Aku belum menemukannya hari ini. Sekarang, aku akan mengirimmu ke jalan sepenuhnya. Suara dingin, dimuntahkan dari gurita. Kemudian, dengan 8 tentakel, dia dengan cepat melambai. Pada akhirnya, petir tak berujung berubah menjadi tombak petir. Tombak petir, sepanjang 10.000 kaki, sangatlah besar. Titik tombak ke bawah dan menusuk ke tanah di suatu tempat. Ledakan, ledakan. Sebelum tombak buntur dan kilat ditusuk, bangunan di sekitarnya diangkat dan tanah diratakan dengan tanah. Tombak petir akan mengenai suatu tempat. Tiba-tiba, rune padat muncul di tanah, memancarkan cahaya cemerlang, sejumlah besar muncul. Ledakan. Tombak buntur dan kilat menusuk dengan ganas pada barisan besar itu. Area terus bergetar dan tanah berdengung. Ada retakan besar. Akhirnya, tombak petir diblokir. Hanya arai besar yang tidak bisa menghentikanku dan menghancurkannya untukku. Minuman kehidupan gurita, tubuh naik turun, petir tak berujung muncul, di udara mengembun menjadi bola guntur. Koagulasi, koagulasi, koagulasi. Makhluk gurita mengaum dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyuntikkan ke dalam bola petir. Kekuatan guntur dan kilat di bola guntur terus-menerus dikompresi dan dipadatkan. Akhirnya, itu memampatkan hingga ekstrim, dan kemudian jatuh ke arah susunan besar di bawah. Kali ini, kekuatan gurita hanyalah guncangan bumi, yang beberapa kali lebih kuat dari tombak petir sebelumnya. Di tanah, cahaya susunan besar lebih terang, dan kemudian, sesosok muncul dari tengah susunan. Ini adalah pria parubaya, pria besar, mengenakan pakaian bagus, mengenakan mahkota, kebocoran samping yang mendominasi. Tirani istana surga cepat atau lambat akan dihancurkan. Pria parubaya dengan mahkota meraung, melambaikan tangannya dan meraih satu jari. Cahaya susunan besar bahkan lebih terang. Akhirnya, dia membentuk tongkat kerajaan dan membombardir bola guntur. Ledakan. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar, guntur dan kilat di seluruh langit, momentum menyapu ke segala arah. Gelombang teror dapat dirasakan dengan jelas bahkan oleh Luming, yang berada sangat jauh. Klik. Pada akhirnya, susunan besar itu tidak mampu menahan serangan bola guntur. Itu membuat suara porselen pecah, dan ada retakan di atasnya, lalu terus meledak. Susunan besar, itu pecah. Pria parubaya jangkung dengan mahkota melayang di udara, dan napasnya terengah-engah. Tuan Kerajaan Tianyu memberontak. Bahkan jika kamu membuat dirimu menjadi iblis roh dengan metode jahat, itu tidak berguna. Hari ini kamu tidak akan pernah bisa hidup setelah kehidupan. Minuman dingin gurita, melambai-lambaikan 8 tentakel, membunuh orang parubaya yang besar. Penguasa Kerajaan Tianyu. Luming, Kaisar Shen Huang dan yang lainnya sangat terkejut. Pria parubaya kekar ini sebenarnya adalah pemimpin Kerajaan Tianyu. Awalnya, Dewa Kerajaan Tianyu telah jatuh, tetapi dia tidak berharap untuk hidup. Namun, arti gurita adalah bahwa penguasa Kerajaan Tianyu menyegel dirinya sendiri dan memurnikan dirinya menjadi iblis roh dengan metode jahat. Yang disebut iblis jiwa adalah cara untuk kehilangan tubuh dan melestarikan jiwa. Itu bisa dipertahankan untuk waktu yang lama, tetapi itu akan membayar harga yang sangat mahal. Itu akan berada dalam rasa sakit dan penderitaan yang tak berkesudahan sepanjang waktu.
Banyak orang tidak memilih untuk mati. Patroli langit yang membantu tirani tidak membunuhmu pada tahun-tahun itu, tetapi akan membunuhmu hari ini. Penguasa kerajaan Tianyu meraung, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hitam, naik ke langit dan membunuh gurita itu. Gurita, sama sekali tidak takut, melambaikan tentakelnya dan membunuh raja kerajaan Tianyu. Mereka bertarung sengit bersama. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak bertarung dalam lusinan gerakan, guntur dan cahaya hitam menyebar, menutupi separuh langit. Lu Ming baik-baik saja. Pada saat ini, Kaisar Qianlizong dan Shen Huang dari Bing Yueteng terkejut. Pengamat langit. Mereka akhirnya mengetahui identitas gurita tersebut. Mereka sebenarnya adalah pengamat langit dari Istana Surgawi. Hati mereka bergetar dan wajah mereka berkeringat. Mereka bahkan bertarung dengan para pengamat langit sebelumnya. Jika Istana Surga menyalahkan mereka, mereka menggigil dan tidak berani turun. Sekarang, mereka hanya bisa mengharapkan penguasa kerajaan Tianyu untuk menghancurkan gurita. Sayangnya, hal-hal bertentangan dengan keinginan mereka. Saat perang berlanjut, penguasa kerajaan Tianyu perlahan mulai tertinggal. Terima kasih sudah subscribe Penatua.